Jiang Chen melihat orang yang datang langsung bingung. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Dia secara samar merasa bahwa Li Sang terkait dengan misi seluruh server dan misi perubahan kelasnya. Memikirkan hal ini, dia langsung menuju gerbang segel. Qing Ying dan Tao Xiaoyao melihat situasi, segera mengikuti. Turun. Orang-orang di tim ini semua benar-benar gila, ya? Dengan hati teguh, dia memutuskan ikut berlari bersama ketiga orang itu masuk. Pemain lain melihat tim pembunuh pertama, malah secara sukarela mendorong masuk ke gerbang segel. Mereka semua mengira mereka gila. Tapi Yan Luo berpikir dalam hatinya, sebagai tim pembunuh pertama di seluruh server, mereka tidak mungkin bertindak seimpulsif ini. Mungkin ada alasan tertentu yang memaksa mereka masuk. Tiba-tiba, dalam hatinya muncul sebuah rencana jahat. Sepertinya dia akan menggunakan barang-barang ini untuk tujuan lain. Pintu emas itu disegel sementara oleh pecahan penekan iblis. Mengurung jalan mundur Jiang Chen dan beberapa orang lainnya. Pemain guild lainnya juga ingin memberi pelajaran kepada tim pembunuh pertama. Mereka semua mengikuti tren menggunakan pecahan penekan iblis. Feng Han menghela napas senewan melihat hal ini. Meskipun dia ingin menjalin hubungan baik dengan tim pembunuh pertama, tapi dia juga tidak bisa menjauhkan diri dan menyinggung semua orang demi mereka. Ia hanya bisa berdiri di posisi netral. Menurut pandangannya, Jiang Chen dan beberapa orang lainnya sudah pasti tidak akan selamat. Sedangkan satu pecahan penekan iblis dapat sementara memblokir gerbang emas selama 5 menit. Dalam beberapa saat, penutupan gerbang emas telah mencapai durasi 45 menit. Saat ini, di dalam gerbang segel tingkat emas, Jiang Chen baru saja masuk, langsung menerima notifikasi dari sistem. Terkena aura iblis tingkat emas, sehingga efek penyembuhan hidup berkurang 99%. Setelah mati, semua atribut berkurang 40%. Melihat hal ini, pandangan Jiang Chen menjadi serius. Tampaknya misi kali ini tidak mudah. Untungnya, dibandingkan dengan perjuangan sendirian di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini dia memiliki sekelompok rekan yang dapat diandalkan. Dia menoleh dan mengingatkan mereka agar tetap dekat dengannya. Tidak lama kemudian, Jiang Chen menemukan Li Sang tidak jauh dari sana. Saat ini, dia sedang melayang di udara setengah. Dia terus melantunkan mantra misterius ini. Tampak dia menunjuk ke depan dengan satu tangan. Sebuah formasi sihir yang dalam dan misterius muncul dari udara kosong. Sementara itu, serigala iblis di bawah kakinya. Matanya merah menyala dan menjadi sangat agresif. Mereka semua mengaum ke langit. Melihat pemandangan ini, bahkan Jiang Chen tak bisa menahan pupilnya mengecil. Tidak bisa menyembuhkan darah dan ditambah lagi dengan kerusuhan monster. Tampaknya ini lebih sulit dari yang diperkirakan. Namun, ini belum berakhir. Segera setelah itu, sistem mengirimkan 9 notifikasi. Karena pemain menggunakan pecahan penekan iblis, gerbang emas ditutup sementara. Pandangan Jiang Chen menjadi dingin. Sepertinya ada yang ingin membuat kumat. Karena tidak bisa mundur lagi. Mari tempuh jalan baru untuk bertahan hidup. Dia segera berteriak kepada ketiga orang itu. Ikuti perintahku selanjutnya. Mereka bertiga juga tahu bahwa sekarang berbeda dari biasanya. Ekspresinya langsung menjadi sangat serius. Dengan satu teriakan dahsyat yang mengguncang langit, kerumunan monster menyerang Jiang Chen dan beberapa orang bersamanya secara bersamaan. Jiang Chen sama sekali tidak berani lengah. Tongkat sihir di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Penyembuhan racun dilemparkan tanpa henti seolah-olah gratis. Pada saat yang sama memerintahkan Tao Xiaoyao untuk bersembunyi di belakang tim. Menggunakan hewan panggilan untuk menahan monster elit. Qing Ying bertanggung jawab untuk menarik monster kecil yang mendekatinya. Melindunginya saat dia mengucapkan mantra. Sedangkan Yue Xia bertugas membersihkan monster yang menerobos garis pertahanan Qing Ying. Mendengar itu, Yue Xia merasa seolah-olah dia masuk ke kapal bajak laut. Namun dia tetap melaksanakan sesuai perintah Jiang Chen. Dia tahu sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal itu. Yang paling penting sekarang adalah keluar hidup-hidup. Dengan bergabungnya Yue Xia, tekanan Qing Ying segera berkurang drastis. Sekarang dia bisa fokus menarik monster. Tampak dari pedangnya muncul kilauan keemasan yang menyilaukan. Sedang rendah. Serangan penakluk suci. Detik berikutnya, kepala serigala melayang tepat di kaki Yue Xia. Melihat ini,
Yuesia tampak bingung. Bukankah dia selalu mengikutinya setiap hari? Monster Ying-Ying yang selalu mengikuti Fan Cheng. King Ying berpikir dalam hati. Buruk sekali. Tanpa sengaja mengungkapkan kekuatan asli. Sedangkan Jiang Chen tersenyum santai menanggapi. Gadis ini ternyata punya dua wajah berbeda. Kamu pikir aku buta waktu melawan monster? Lalu, dia mengayunkan tongkat sihirnya. Sebuah lingkaran formasi sihir menyebar cepat dari bawah kakinya. Bersamaan itu, dia memanggil King Ying untuk menarik monster monter ke arahnya. Mendengar perintah itu, King Ying langsung melepas skillnya. Serangan kilat ksatria. Kakak Fan Cheng, aku sudah menarikkan monster itu ke arahmu. Mendengar itu, Jiang Chen mengangkat tongkat sihirnya, menggerakkan bola kristal iblis. Dengan berani, dia mengaktifkan formasi cahaya suci kecil. Dengan dukungan dari bola kristal iblis, serigala iblis di sekitar langsung dibunuh dalam sekejap. Melihat efeknya, Jiang Chen tak bisa menahan diri untuk memuji. King Ying melakukannya dengan baik. Tentu saja, jangan lupa siapa aku. Sebelum dia selesai bicara, King Ying tersenyum dengan sedikit kesal. Wah, kacau. Karena terlalu semangat, aku lupa peranku sebagai gadis lembut. Setelah pertemuan tadi, Jiang Chen juga jadi paham. Dirinya cukup kuat untuk membunuh serigala iblis biasa dengan cepat. Jadi dia berencana membersihkan serigala iblis elit terlebih dahulu. Tiba-tiba, makhluk panggilan Tao Xiao Yao dikepung dan diserang oleh serigala iblis elit. Dia dengan cemas berteriak pada Jiang Chen. Makhluk panggilanku hampir tidak kuat bertahan. Tapi Jiang Chen mengatakan tidak perlu buru-buru. Sekarang waktu cooldown formasi cahaya suci kecil miliknya. Masih tersisa 30 detik. Pada saat itu, seekor serigala iblis tiba-tiba menerkam Jiang Chen dari belakang. Dalam situasi genting, Yuesia datang tepat waktu dan membunuh serigala iblis itu. Kamu bisa apa tidak? Si anjing kecil. Jiang Chen tertawa kecil. Bagaimana kalau lain kali kamu coba saja? Mendengar itu, Yuesia mendengus dingin. Mulutmu memang suka bermasalah. Tapi sekarang situasinya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Namun kali ini Jiang Chen tidak menjawab. Malah langsung merangkul pinggang ramping Yuesia. Yuesia kebingungan. Dia benar-benar bingung. Di saat seperti ini masih saja memikirkan. Manfaatkan aku secara tidak adil. Mata Jiang Chen berkilat biru sekejap. Bukankah kamu bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kalau begitu, aku akan tunjukkan satu kali. Begitulah caranya. Kemudian peri mimpi langsung menyatu. Mengaktifkan kemampuan. Melompat tiba-tiba. Detik berikutnya, kedua orang itu tiba-tiba muncul. Setan kecil persik. Lihatlah. Bagaimana hasil dari langkah ini. Komik kucing paman. Saat itu, wajah gadis itu memerah malu dan tidak berani menatap Jiang Chen. Awalnya mengira Jiang Chen hanya seorang pendeta. Tidak disangka sebenarnya dia jauh lebih menakutkan daripada aku sendiri. Namun Jiang Chen tidak punya waktu untuk memikirkan urusan asmara. Dia menyuruh Yuesia meminum obat dulu untuk memperbaiki kondisi. Sisanya serahkan padanya. Sambil berbicara, seekor serigala iblis membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Meluncur ke arah Leng dari samping tubuhnya. Jiang Chen segera melompat ke udara untuk menghindar. Sementara itu, sebuah serangan racun keluar dari tangannya. Terdengar jeritan menyakitkan. Darah serigala iblis itu langsung terkuras habis. King Ying yang berada di samping tak bisa menahan perasaan terpesona. Terlalu bagus. Tidak mungkin. Sialan. Setelah dia mendarat, sekelompok serigala iblis langsung mengelilinginya lagi. Melihat wajah Jiang Chen yang tegang, King Ying tahu bahwa dia tidak bisa menganggap remeh lagi. Cepat sekali menangkis dengan perisai. Mendengar itu King Ying tahu ini bukan saatnya bercanda. Maka dia mengangkat perisainya dan berlari ke sisi Jiang Chen. Menangkis semua serigala iblis yang menyerang Jiang Chen. Sementara Jiang Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk mengaktifkan formasi cahaya suci kecil. Dengan kerjasama antara keduanya, mengambil kedua orang itu sebagai pusat. Formasi sihir dengan cepat menyebar ke sekeliling. Dalam sekejap mata langsung membersihkan semua serigala iblis di sekitarnya. Jiang menyempatkan diri untuk melihat poin dari misi tersebut. Hadiahnya cukup menggiurkan. Sebagai imbalan atas pengalaman yang dia berikan, dia berbalik dan mengingatkan ketiga wanita itu. Selanjutnya, fokuslah agar jangan sampai mati.
Ikuti saja irama yang tadi. Sisi lain, di luar gerbang segel tingkat emas, sekelompok bos guild menertawakan Jiang dan timnya terlalu sombong. Sebagaimana pepatah, pohon yang paling menonjol pasti akan dihancurkan angin. Hitung-hitung waktu, tim pembunuh pertama seharusnya sudah selesai semua. Menurut pandangan mereka, di dalam gerbang emas penuh dengan aura iblis tingkat emas, tim pembunuh pertama pasti tidak akan mampu bertahan hingga gerbang emas dibuka kembali. Tanpa mereka sadari, makhluk yang mereka anggap tidak boleh disentuh di depan Jiang sama sekali tidak berpengaruh. Saat ini, dia sudah membersihkan semua monster kecil di dalam gerbang emas. Semuanya bersih. Jiang mengumpulkan timnya bersama-sama. Di dalam game hanya tersisa bos terakhir, naga bersayap iblis tingkat emas. Selain dua keterampilan kerusakan besar, masih tersisa garis darah kematian yang samar di dalam tubuh. Setiap detik pulih 1 HP. Selain itu, Jiang Chen juga menyadari, ternyata yang tadinya ada sudah menghilang. Namun barang misi masih ada. Sepertinya bos ini tidak bisa kukalahkan. Dia memberitahu semua orang untuk menjauh. Keterampilan bos sulit dihindari. Lalu dia berlari sendiri menuju naga bersayap iblis. Dan naga itu melihat Jiang Chen menyerang dirinya, mengangkat cakar raksasanya dan hendak menginjaknya mati. Jiang Chen segera menghilang dan muncul di belakang naga bersayap iblis. Susu racun dan sinar susu racun keluar seolah-olah tanpa batas. Naga yang diserang mengaum ke langit dengan marah. Menoleh ke belakang. Napas naga langsung menyembur ke arah Jiang Chen. 3 wanita di kejauhan berteriak terus-menerus. Kakak Xiao Song. Kakak Jiang Chen. Hati-hati. Saat ini Jiang Chen terus bergerak gesit menghindari nafas naga. Namun dia tetap terluka oleh keterampilan itu. Untungnya dia menggunakan bar biru sebagai pengganti bar darah. Kalau tidak, konsekuensinya bisa dibayangkan. Setelah memahami pola serangan naga bersayap iblis, Jiang Chen sekali lagi melepaskan formasi cahaya suci kecil. Serangkaian notifikasi pengurangan darah terus muncul. Selanjutnya hanya perlu mengikis bar darah naga bersayap iblis secara perlahan. Sementara Yuesia menatap pusat medan perang. Jiang Chen yang beradu serangan bolak-balik dengan naga itu merasa takut dalam hati. Ternyata dia makhluk apa sebenarnya? Naga bersayap iblis terganggu terus oleh kelincahan Jiang Chen. Lalu mengaum ke langit dan melepaskan skill angin ribut bersayap iblis. Terlihat dia mengibaskan sayapnya, memanggil 3 pusaran badai besar. Jiang Chen tidak bisa menghindar. Hanya bisa menahan serangan dengan mengorbankan darah. Tapi untungnya dia mengganti bar biru dengan bar darah. Selain itu ada bantuan dari ramuan biru dan efek penyedotan biru. Dengan ini dia bisa menahan serangan bos. Dan saat Jiang Chen mengangkat tangannya, seolah-olah tanpa mempedulikan biaya, terus-menerus melemparkan racun susu dan sinar racun susu ke naga iblis. 1 orang dan seekor naga saling menguras kekuatan selama 20 menit penuh. Saat itu sistem tiba-tiba memberi peringatan. Waktu efek pecahan penekan iblis telah berakhir. Gerbang segel tingkat emas akan segera terbuka. Jiang Chen tahu saatnya telah tiba. Mengangkat tongkat sihir dan mengeluarkan sinar racun susu super. Kamu mati olehku. Naga iblis mengaum marah ke langit dengan tidak rela. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, ia benar-benar hilang di tempat itu. Level Jiang Chen juga naik 2 tingkat berturut-turut karena itu. Mencapai level 19. Selain itu masih ada sejumlah besar hadiah poin individu dan poin publik. Dia mengalokasikan hadiah atribut dari level naik. Semua ditambahkan ke kecerdasan. Sekarang kekuatannya cukup untuk membunuh pemain biasa dengan cepat. Qing Ying dan Tao Xiao Yao di sampingnya terus berseru kagum. Bahkan mereka juga naik ke level 18 bersama-sama. Yuesia dengan nada mengejek berkata, ternyata dia sama sekali tidak layak untuk berbicara kerjasama dengan Jiang Chen. Daripada tetap tinggal dan terus mencari pengalaman, dia merasa lebih cocok berjalan sendiri. Setelah berpikir seperti itu, dia pun meninggalkan tim, mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Chen. Jiang Chen melihat dengan mata dan berpikir dalam hati. Gadis ini punya sikap keras kepala. Biarkan saja. Yang paling penting, Jiang Chen berhasil menyelesaikan misi perubahan kelas. Ia mendapatkan item misi tersebut. Selanjutnya, dia harus mengembalikan botol itu kepada Yiding. Saat ini, misi seluruh server telah selesai. Saatnya menghitung total tagihan dengan berbagai guild besar.
Di luar gerbang segel saat ini, banyak pemain tercengang bingung. Meskipun gerbang segel telah terbuka, namun, tidak terlihat ada monster elit yang muncul sama sekali. Apakah ini karena bug? Yan Luo melihat hal ini dan bersiap-siap mengirim orang untuk memeriksa. Tiba-tiba, gerbang segel seolah-olah mengeluarkan gelombang aura iblis. Sekaligus suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Saat diperhatikan dengan seksama ternyata adalah pemicu misi seluruh server, Yuesia. Dan aura iblis itu adalah aroma yang melekat pada dirinya. Banyak pemain pun tercengang. Kenapa dia masih hidup? Apa mungkin di dalam gerbang itu sama sekali tidak ada monster? Yuesia tidak menghiraukan teriakan orang banyak dan langsung berjalan keluar. Saat itu Yan Luo tiba-tiba memanggilnya. Dengan wajah tidak ramah bertanya kepadanya. Kenapa bisa keluar dari gerbang segel? Dan bagaimana dengan tim pembunuh pertama yang beranggotakan 3 orang itu? Yuesia terkekeh. Kenapa aku harus memberitahumu? Yan Luo menatap dingin ke Yuesia dan berkata, dengan aura iblis yang menempel di tubuhmu, kamu pasti tidak ingin mati bukan? Lagi pula kami tidak berniat jahat. Hanya ingin tahu keadaan tim pembunuh pertama saja. Saat kata-kata itu keluar, seolah Yuesia mendengar sebuah lelucon besar dan tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang tak berdaya juga ingin mencari masalah dengan tim pembunuh pertama. Kalau berani, masuk dan lihat sendiri saja. Mendengar itu, anak buah Yan Luo di sampingnya, matanya penuh dengan niat membunuh. Itu berarti tidak ada negosiasi lagi. Yuesia berkata tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak punya hal untuk dibicarakan denganmu. Lalu segera melepaskan kemahiran sembunyi untuk menghilangkan jejak. Rambut putih mengira Yuesia ingin melarikan diri. Segera mengaktifkan tongkat sihir. Keluarkan jurus es unggul. Tapi sudah terlambat. Yuesia sudah tidak ada di tempat tadi. Detik berikutnya Yuesia muncul di belakang kucing putih. Sekaligus memunculkan deretan notifikasi pengurangan darah dari rambut putih. Yan Luo melihat itu dengan tatapan dingin. Kamu memang bersikeras menjadi musuh Guild Tianting. Ini kesempatan terakhir untukmu. Tidak bicara. Meninggal. Yuesia juga dengan tanpa rasa takut menyatakan. Kalau begitu, silakan coba saja. Pada saat itu, Jiang Chen berjalan perlahan keluar dari gerbang segel. Begitu banyak orang mengganggu seorang gadis. Itu apa hebatnya? Kalau berani, datang ke saya. Setelah saya mendapatkan rampasan, saya akan pergi dari sini. Kali ini, bos ngedrop sebilah pedang Grade Platinum. Sebuah tongkat sihir naga yang terkontaminasi dan sebuah helm tengkorak naga. Karena telah tercemar energi iblis, perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Selain itu, ada juga sebuah buku keterampilan bintang 3, serta sebuah batu penyatuan tingkat emas, yang bisa dipakai untuk menyatukan sekali peralatan tingkat emas dengan kualitas yang sama. Saat dia keluar hidup-hidup dari gerbang emas, semua pemain terpana. Jiang Chen melihat reaksi semua orang dan berpikir dalam hati. Sepertinya aku bisa keluar dengan selamat. Memang membuat orang tercengang. Jiang Chen menatap Yuesia yang keluar lebih awal dan berkata, katakan saja pada mereka aku sedang di gerbang segel. Itu sudah cukup kan? Tapi Yuesia terlihat tidak puas. Kamu keluar buat apa? Aku mati tidak masalah. Jika misi seluruh server tidak selesai, itu akan sangat merugikan. Jiang Chen tertawa kecil. Tentu saja setelah misi selesai, kita harus keluar dan menghitung semuanya. Jiang Chen diam-diam mengirim pesan kepada Yuesia, memintanya segera menyelinap masuk ke gerbang segel. Sebentar lagi di luar akan sangat berbahaya. Mendengar itu, Yuesia mengingatkan Jiang Chen untuk berhati-hati. Mereka terlalu banyak orangnya. Apa kamu bisa melakukannya sendiri? Saat membicarakan hal ini, Yuesia tiba-tiba terdiam sejenak. Kemudian wajahnya memerah berkata, jangan sampai mati. Kalau tidak, nanti aku yang repot harus membalaskan dendammu. Kemudian dia menoleh dan memandang Jiang Chen yang berambut putih dari atas. Anggap saja kamu beruntung. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Setelah mengatakan itu, dia pun pamit pada Jiang Chen. Aku akan menunggu kabar baikmu di dalam gerbang. Saat itu Yan Luo berjalan ke depan Jiang Chen dan menanyakannya. Tak kusangka kamu benar-benar keluar hidup-hidup. Bagaimana dengan anggota tim lainnya? Jiang Chen menggetarkan tongkat sihirnya. Wajahnya menunjukkan ketidaktertarikan. Mereka masih di dalam gerbang.
Bagaimana kalau kamu masuk dan lihat sendiri? Mendengar itu Yan Luo terkekeh. Dengan wajah sombong dia berkata pada Jiang Chen. Asalkan kamu menangkap ksatria itu. Panggil si pemanggil keluar. Hitung satu persatu. Lagi pula, kamu hanya seorang pendeta. Namun Jiang Chen malah lebih sombong darinya. Mereka berdua adalah rekan satu timku. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka keluar untuk mati? Kecuali kamu berlutut. Panggil aku dengan sebutan ayah. Begitu ucapan itu keluar, segera membuat Yan Luo marah besar. Menunjuk ke Jiang Chen sambil memarahi. Hanya pendeta biasa berani mempermainkanku. Kamu mencari mati. Melihat Yan Luo berhasil dimarahi, Jiang Chen terkekeh. Mau mulai bertarung? Hitung satu persatu. Kalian serbu bersama saja. Menggunakan begitu banyak pecahan penekan iblis. Ingin membunuhku. Pasti lebih dari sekadar guild surgawi kalian. Begitu ucapan itu keluar, kepala guild mitos abadi, dengan wajah meremehkan maju ke depan. Dasar bajingan. 2 guild sudah cukup. Selanjutnya kedua orang itu memanggil anggota guild masing-masing. Mulai beraksi. Terlihat pemain dari 2 guild besar serempak menyerang Jiang Chen. Melemparkan banyak sekali skill seolah tanpa biaya ke Jiang Chen. Dengan suara gemuruh yang keras. Di atas kabut, muncul serangkaian tisi kerusakan darah. Tapi anehnya, mereka tidak menerima pengumuman tentang pembunuhan. Setelah debu dan asap menghilang, sosok Jiang Chen terlihat kembali. Serangan fokus dari seluruh pemain justru hanya menghabiskan 50% dari darahnya. Mata Jiang Chen dingin. Sekarang giliran saya. Tampak dia mengangkat tongkat sihirnya tinggi-tinggi. Dengan berani mengaktifkan formasi cahaya suci kecil. Dalam sekejap, formasi itu menyelimuti. Semua pemain dari Guild Surgawi tertutup oleh formasi tersebut. Melihat situasi tersebut, pupil Yan Luo membelalak besar. Dia tidak menyangka Jiang Chen memiliki skill sejauh itu. Dari tubuh Mao muncul firasat buruk. Dengan cepat berteriak agar semua cepat lari. Tapi sudah terlambat. Semua pemain yang tertutup formasi itu langsung dibunuh dalam sekejap oleh Jiang Chen. Yan Luo hati dipenuhi rasa tidak rela. Bukankah kamu seorang pendeta? Bagaimana kamu melakukannya? Jiang Chen sama sekali tidak menghiraukan keterkejutan Yan Luo. Dia mengangkat tangan dan mengeluarkan serangan racun. Langsung mengirim Yan Luo kembali ke rumahnya. Setelah melakukan semua itu, kakinya menginjak pedang raksasa gelombang darah yang dijatuhkan Yan Luo. Dengan tatapan dingin, dia menatap ke arah belakang ke guild kerajaan. Sekarang giliran kalian. Saat itu, dia kembali menatap guild kerajaan. Ketua guild menatap Jiang Chen dengan ekspresi serius. Bertanya apa yang ingin dia lakukan. Guild kerajaan tidak memiliki permusuhan denganmu. Jiang Chen menatapnya dengan pandangan dingin. Dalam perang nasional sebelumnya, guild kerajaan untuk menghilangkan pesaing domestik, bersekutu dengan guild server luar, langsung menghancurkan sebuah kota utama server nasional. Orang seperti ini pantas mati. Jiang Chen menunjuk kepalanya. Bertanya apakah otaknya kurang berfungsi di sini. Kamu tadi menggunakan pecahan penekan iblis. Ingin menjebak aku mati di dalam gerbang emas. Sekarang bilang lagi kalau kita tidak punya dendam atau permusuhan. Mendengar itu, ketua guild dengan ekspresi tegang menjelaskan. Dinasti menggunakan ini untuk misi seluruh server. Dengan menggunakan pecahan penekan iblis. Bukan untuk menyerang tim pembunuh pertama. Kejadian sudah sampai sejauh ini. Lebih baik kita saling mundur selangkah. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Bagaimana? Kamu juga tidak ingin bermusuhan dengan seluruh guild di server, kan? Tapi Jiang Chen hanya menggelengkan tangan menunjukkan itu tidak mungkin. Dengan pemahamannya terhadap guild dinasti, dia tahu ini hanya untuk menunda waktu. Benar saja. Saat semua anggota guild dinasti sudah berkumpul, ketua guild berdiri di belakang. Dengan suara keras memaki Jiang Chen terlalu sombong. Guild dinasti bukan sesuatu yang bisa kamu permusuhkan dengan mudah. Setelah berkata demikian, dia memerintahkan para pemain guild untuk menyerang Jiang Chen. Serangan terus-menerus dengan padat, melancarkan serangan membunuh ke arah Jiang Chen. Namun Jiang Chen bahkan tidak menggunakan satupun skill, hanya mengandalkan kelincahan tubuh. Dengan mudah menghindari semua serangan. Para anggota kecil di sekitar terkejut melihat hal ini. Begitu kalimat itu selesai,
Apakah jarak antara aku dan manusia biasa? Setelah menghindari semua serangan, Jiang Chen tersenyum tipis. Asosiasi Kekaisaran. Apakah kalian hanya punya kemampuan segini? Mendengar ucapan ini, Ketua Perkumpulan Kekaisaran langsung tersulut, berteriak keras agar para pejuang maju menyerang. Dia tidak percaya bahwa seorang pendeta rentan bisa menahan serangan banyak pejuang. Baru saja selesai berbicara, sekelompok pejuang langsung melancarkan serangan ke Jiang Chen. Jiang Chen melihat ini dan tersenyum tenang. Siapa yang mau berduel jarak dekat dengan kalian? Lalu dia dan naga setan kecil langsung bersatu, mengaktifkan kemampuan teleportasi. Pada detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di atas kepala Ketua Asosiasi Kekaisaran. Ketua langsung berusaha melarikan diri setelah melihat ini, tapi sudah terlambat. Jiang Chen langsung mengaktifkan formasi cahaya suci kecil, langsung membunuh kepala perkumpulan kekaisaran, dan semua anggota perkumpulan. Penonton yang menyaksikan kejadian ini terkejut. Dewa Perang server nasional ternyata adalah seorang pendeta pendukung. Apakah ini pemain papan atas? Saat ini di medan perang hanya tinggal Jiang seorang diri. Jiang Chen melihat barang rampasan dari kerajaan. Sekumpulan senjata membuatnya berpikir dalam hati. Mungkin senjata-senjata ini bisa digunakan untuk meningkatkan bola kristal iblis ke tingkat platinum. Pada saat itu Feng Lin dari Guild Pos 90-an dengan hati-hati datang di belakang Jiang Chen, menunjukkan bahwa mereka juga ikut tren, baru menggunakan pecahan penekan iblis, berharap bisa berdamai dengan Jiang Chen. Jiang Chen juga tidak ingin merepotkan, lalu berbalik dan menawar 30 perlengkapan perunggu. Ditambah daftar guild yang menggunakan pecahan penekan iblis, maka bisa diselesaikan sekaligus. Feng Lin langsung setuju tanpa pikir panjang. Segera setelah itu, dia langsung mengirim pesan pribadi ke Jiang Hua, beberapa guild utama yang terlibat dalam penyegelan. Selain itu ada juga pemain bernama Bintang Malam kemarin. Jiang Chen menghela napas dengan pasrah. Sepertinya ada cukup banyak guild yang ingin aku mati. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap ke sebuah arah. Dengan nada menggoda berkata, Ketua Asosiasi Majelis Tertinggi Junlin, kenapa buru-buru sekali pergi? Tidak tahu apa yang membuat ketua tersinggung, sampai membuat tim kecil kami mati terperangkap di gerbang segel. Mendengar kata-kata ini, Ketua Majelis Tertinggi menoleh dan tersenyum canggung. Dewa Jiang Chen sedang bercanda. Bagaimana mungkin saya melakukan itu? Itu semua karena anak-anak guild yang belum dewasa membuat keributan. Jiang Chen tersenyum dan menggelengkan tangan. Jangan omong kosong. 200 peralatan perunggu. Perselisihan kita hapuskan begitu saja. Mendengar kata-kata ini, pupil Ketua Majelis Tertinggi sedikit mengecil. 200 peralatan. Kalau begitu jangan salahkan saya kalau saya kejam dan tanpa ampun. Dia tersenyum canggung dan berkata 200 terlalu banyak. Bagaimana dengan 100? Jiang Chen baru saja ingin setuju. Tapi tiba-tiba lawan mengaktifkan skill pergi mati, tusukan jiwa. Sebuah bola cahaya biru tiba-tiba dari dahi Ketua Majelis Tertinggi Junlin menuju Jiang Chen menyerang secara mendadak, mengenai Jiang Chen dalam sekejap. Melihat indikator darah Jiang Chen berkurang, Ketua Kongres Junlin tertawa terbahak-bahak. Akhirnya mati, bukan? Penonton di sampingnya menyaksikan pun mengecam. Sekutu utama tidak berperilaku sportif, melakukan serangan mendadak. Sang Dewa Fan Chen sangat disayangkan mati begitu saja. Tapi ada yang menemukan sedikit keraguan. Kenapa tubuh Jiang Chen berubah menjadi pecahan setelah meninggal? Sementara pemain lain langsung menghilang dan kembali ke titik respawn. Saat semua orang bingung, Jiang Chen tiba-tiba muncul di samping Ketua Kongres Junlin. Ternyata Jiang Chen saat hampir terkena serangan, langsung mengaktifkan Yuji. Langsung mengaktifkan. Bisa menghindari satu serangan satu target. Ketika Ketua Kongres Junlin melihat hal ini, matanya membelalak terkejut. Berteriak, mengapa kamu tidak mati? Jiang Chen tersenyum geli. Seharusnya begitulah. Skillmu memang bisa membuatku pasti mati. Tapi, aku memang orang yang tidak pernah berpegang pada alasan. Ditambah lagi dengan perlengkapan tingkat perunggu dari 2 guild besar. Sampai jumpa. Setelah berkata demikian, dia segera gunakan tongkat sihir. Formasi cahaya suci kecil dengan naga bersayap iblis segera terlepas dari tangan. Langsung mengirim Ketua Junlin kembali ke rumah.
Jiang Chen menatap ketua Guild Junlin. Kekaguman terhadap perlengkapan tingkat perak yang jatuh. Berkata, Ketua Junlin benar-benar orang baik. Malah secara sukarela memberi perlengkapan bagus ini. Belum lagi, perlengkapan tingkat perunggu dari 2 guild besar yang jatuh. Ini cukup untuk meningkatkan bola kristalnya. 1 tingkat. Tapi dia juga tahu. Kali ini, dia mengandalkan selisih informasi dan kerusakan besar untuk unggul. Tapi lain kali, saat melawan semua guild besar, tidak akan sebegitu mudah lagi. Saat itulah, tiba-tiba sistem memberi pemberitahuan. 5 gerbang segel yang tersisa akan dibuka secara bersamaan. Setelah pemain lain menerima pemberitahuan, mereka semua segera menuju ke medan perang. Jiang Chen melihat ini juga terkejut sejenak. Tampaknya kita harus sementara membiarkan Guild Yulong dulu. Saat ini prioritas utama adalah menyelesaikan misi seluruh server. Kemudian dia berbalik dan berteriak ke gerbang segel. Bisa keluar sekarang. Mendengar itu, trio King Ying perlahan keluar dari gerbang segel. Adegan tadi dilihat oleh ketiga wanita itu dengan jelas. Sekali lagi berubah menjadi penggemar kecil Jiang Chen. Jiang Chen melihat Yuesia dan bergurau. Apakah masih mau keluar dari tim? Kalau tidak, bawa jalan saja. Sisi lain, titik respawn di kota Lihuo. Bayangan putra mahkota kerajaan berkumpul dalam formasi sihir. Untungnya saat melawan Jiang Chen, dia melepas semua perlengkapannya. Tidak banyak kerugian. Mendengar ucapan itu, Yan Luo tersenyum kecil. Guild dinasti kalian telah kehilangan begitu banyak orang. Tapi dikatakan tidak ada kerugian. Betul-betul membuatku banyak belajar. Mendengar itu, putra mahkota berkata dengan penuh minat. Kamu kalau punya waktu, peduli sama aku. Lebih baik kamu pikirkan uang di tanganmu. Apakah cukup untuk membeli peralatan tingkat emas lagi? Kabarnya toko-toko di kota Julu ini saat ini sedang menjual perlindungan tingkat emas. Begitu ucapan itu terlontar, seketika menusuk tepat ke titik sakit Raja Yama. Marah besar Yan Luo kepada sosok pangeran muda itu. Aku maki-maki. Jangan campuri urusanku. Setelah itu, dia bersama anggota guildnya bergegas kembali ke kota Julu tanpa berhenti. Kali ini perlindungan tingkat emas. Jangan sampai direbut orang lagi. Saat ini di dalam kota Julu, ada seorang gadis berambut merah muda yang mencolok, sedang mencari toko Jiang Chen kemana-mana. Dan dia sebenarnya Jiang Chen, adik perempuan nyata Jiang Chen, Xia Ruer. Tak lama, dia menemukan informasi dari Jiang Chen, menemukan pusat harta karun. Melihat Jiang Chen sudah sebelumnya mengatur manajer toko, ditulis menjadi namanya. Ruer pikir, bocah brengsek ini cukup cerdas. Semuanya sudah diatur dengan baik. Jadi, beritahu dia dulu bahwa aku sudah datang. Setelah itu, dia mengirim permintaan pertemanan ke Jiang Chen. Saat ini, di luar gerbang segel ke-7, seekor bos tingkat perunggu, badak bertanduk, langsung menuju Jiang Chen dengan kecepatan tinggi. Melihat hal itu, Jiang Chen mengangkat tangannya dan memancarkan sinar penyembuhan. Langsung mengurangi 10% HP bos dengan satu serangan. Bos yang diserang menggeram marah dan mengaum keras. Mengaktifkan skill dan meluncur sembarangan. Melaju cepat ke arah Jiang Chen. Melihat itu, Jiang Chen segera menggunakan skill Sanxian untuk menghindari serangan bos. Setelah itu, sebuah serangan Dunai dilepaskan dari tangan. 3 orang yang menonton dari samping menyaksikan Jiang Chen berduel sendiri melawan bos. Mereka sangat menikmati hari-hari santai dan tidak peduli ini. Beberapa menit kemudian, bos menjatuhkan 2 item tingkat perak, robe bulir bulan dan pedang besi dingin. Setelah Jiang Chen mengumpulkan perlengkapan, dia memanggil ketiga wanita itu. Ayo pergi. Kita pergi ke tempat berikutnya. Pada saat itu, Jiang Chen tiba-tiba menerima sebuah pesan. Pemain Ruyer mengajukan permintaan untuk menambahkan Anda sebagai teman. Jiang Chen seketika merasa terpukau. Apa ini Ruyer kakak? Dia baru saja mengirim pesan untuk mengonfirmasi identitas lawan bicara. Xia Ruyer langsung mengirim pesan mengeluh. Adik laki-lakiku yang baik, kamu telah menerima permintaan pertemanan saya. Buat semua yang lagi makan daging dan mau pergi pijat sauna. Menunjuk untuk membeli 2 perlengkapan tingkat emas yang kamu pasang. Ada yang secara spesifik ingin membeli 2 item tingkat emas yang kamu pajang.
Dan dua orang yang dia maksud adalah memang Ketua Tianting Yanluo dan putra mahkota ketua dinasti kerajaan. Xia Weier bertanya sebaiknya peralatan tingkat emas dijual berapa harganya. Setelah mendengar, Jiang Chen diam-diam merasa puas. Dia memberitahu Xia Weier untuk membiarkan mereka mengambil gambar sendiri. Asalkan tidak kurang dari 10.000 koin emas. Sudah cukup. Menerima balasan dari Jiang Chen. Memberitahu orang jahat harga dasar 10.000 emas. Yang menawar tertinggi yang menang. Setelah mendengar itu, Yanluo mengulurkan dua jari. Dengan hati-hati dia bertanya tentang baju zirah penuh darah iblis dan tongkat es dingin. Bagaimana dengan 20.000 koin? Tanpa diduga, pangeran muda di sampingnya mentertawakannya sebagai orang miskin. Saat ini, seluruh server hanya memiliki 5 perlengkapan tingkat emas. Dengan 20.000, kamu ingin membeli 2 barang? Dia langsung menawar 15.000 koin. Saat suaranya baru selesai, ketua konglomerat Suzu datang tiba-tiba. Melihat orang itu, wajah Yanluo menjadi serius. Dia menanyai apa maksud kedatangannya. Junlin tersenyum geli. Tentunya dia datang untuk membeli perlengkapan. Tidak mungkin membiarkan Guild Tianting menguasai semua perlengkapan tingkat emas. Lalu menawar 28.000 koin. Melihat itu, wajah Yanluo menjadi sangat serius. Kalian semua berniat melawanku, ya? Lalu menawar 30.000. Melihat sekumpulan orang besar terus berlomba dalam tawar-menawar, Xia Weier merasa kecewa. Dia benar-benar bingung. Ternyata main game bisa menghasilkan uang sebanyak ini ya. Kemudian dia langsung menjual 2 perlengkapan. Memberitahukan Jiang Chen bahwa perlengkapan itu terjual seharga 30.000 emas. Sementara Jiang Chen tersenyum canggung. Dia menyerahkan urusan toko sepenuhnya kepadanya. Sekarang dia harus fokus menantang gerbang segel ke-9. Tao Xiaoyao tidak bisa menahan rasa curiganya. Di luar gerbang segel ke-9 ternyata tidak ada satupun pemain. Meskipun mereka langsung melewati 2 gerbang segel pertama, tapi seharusnya sudah ada pemain yang sampai di sini. Melihat ini, Jiang Chen pun tidak bisa menahan raut wajahnya yang menjadi serius. Sepertinya 5 gerbang segel terbuka bersamaan, memberikan tekanan yang tidak sedikit kepada para pemain. Qing Ying yang melihat itu juga bertanya kepada Chen apa yang harus dilakukan sekarang. Tepat saat itu, sistem kembali mengirimkan pemberitahuan. Gerbang segel ke-10, ke-11, dan ke-12 akan segera dibuka. Pecahan penekan iblis sedang diserang oleh aura iblis tingkat emas. Setelah menerima pemberitahuan itu, hati Yuesia langsung terasa berat. Sepertinya pecahan penekan iblis di sana sudah tidak bisa bertahan lagi. Jika Nine Cauldrons penekan iblis bermasalah, misi seluruh server akan gagal. Lalu sekarang harus bagaimana? Mendengar hal itu, wajah Jiang Chen menjadi serius. Dia menyuruh ketiga orang itu pergi memberi dukungan secara terpisah. 3 medan perang Nine Cauldrons penekan iblis. Sedangkan dia sendiri akan menyelesaikan 3 bos tingkat perak. Di antara 3 wanita itu, yang paling membuat Jiang Chen khawatir, itu adalah Tao Xiaoyao. Namun sebagai summoner terbaik di kehidupan sebelumnya, kemampuan komandonya seharusnya tidak akan membuatku kecewa. Jiang Chen berbalik dan bertanya, Tao Xiao Tian, bolehkah aku menyerahkan medan perang yang lain kepadamu? Tao Xiaoyao juga tahu ini bukan saatnya menghindar. Dengan tegas dia menjamin tidak akan mengecewakan Jiang Chen. Saat ini di luar Nine Cauldrons penekan iblis, banyak pemain berkumpul bersama melawan serangan monster. Tapi meskipun mereka berjuang mati-matian membunuh, monster semakin banyak berkumpul. Tampak batas pertahanan akan segera runtuh. Bahkan ada pemain yang ingin keluar dari permainan. Bagaimanapun, setelah terpapar aura iblis tingkat emas, begitu mati, mereka akan menerima hukuman atribut yang besar. Pada saat ini, seorang pria berambut hijau mengangkat tongkat, ditekan di mulut serigala iblis dan berteriak ke belakang. Siapa yang bisa membantu saya? Arus magis saya habis. Begitu suara itu selesai, sebuah pedang panjang langsung menusuk ke serigala iblis. Pria berambut hijau baru saja ingin berterima kasih kepada pemain yang menyelamatkannya. Tetapi tiba-tiba memperhatikan di belakang kepala pelontos kecil. 3 orang Tao Xiaoyao yang muncul. Pemain lain melihat ketiganya dan langsung merasa harapan. Berteriak meminta tolong kepada pahlawan besar. Saat ini,
Tao Xiaoyao menatap medan perang dengan wajah serius. Karena dewa besar ini sangat percaya padaku, aku pasti tidak akan mengecewakan harapannya. Kemudian berteriak kepada banyak pemain. Semua orang dengarkan aku memerintah. Pemain jarak jauh di kanan mundur ke bawah Zen Moding. Utamakan membersihkan monster di sekitar. Untuk menghindari Zen Moding dari kontaminasi. Setelah mendengar itu, banyak pemain segera mengikuti perintah Tao Xiaoyao untuk mengubah formasi. Saat itu Yulong Zaitian mendengar dan juga memerintahkan semua pemain guild untuk mengikuti perintah Tao Xiaoyao. Gadis kecil ini cukup berbakat. Dia mengerti bagaimana membuat kami mundur ke jarak jauh. Sementara itu, Tao Xiaoyao memerintahkan semua prajurit untuk berbaris menjadi 2 tim. Pemain level 15 ke atas menjadi garis pertahanan pertama. Siap kapan saja menggantikan pemain di depan. Para pendeta di barisan belakang selalu memperhatikan HP pemain di depan. Terutama para prajurit di barisan pertama. Jaga agar HP mereka tetap di atas 80%. Beberapa saat kemudian, banyak pemain pun tertata rapi sesuai formasi. Yulong Zaitian melihat dengan teratur dan terorganisir. Tao Xiaoyao yang memimpin medan perang membuatnya terkejut dalam hati. Bertanggung jawab atas medan perang yang luas seperti ini. Bisa mengawasi keseluruhan situasi. Dia benar-benar bakat komando yang langka. Jika bisa merekrutnya ke guild sendiri, pertempuran kelompok di masa depan pasti akan punya keunggulan. Tapi dia juga tahu, meskipun Tao Xiaoyao bergabung, tapi saat ini jumlah pemain tidak banyak. Takutnya tidak akan bertahan lama. Apa mungkin misi seluruh server kali ini benar-benar akan gagal total? Sebelah sana, di luar pintu segel yang ke-11, Jiang Chen sudah berhasil berburu dan membunuh. Saat ini dia merasa agak bersyukur. Tak disangka bos ini ternyata adalah tipe jarak jauh dari sistem sihir. Begitu muncul di medan perang gerbang penekan iblis, takutnya semua pemain akan langsung musnah dalam sekejap. Harus cepat-cepat berperang dan mengalahkannya agar tetap di sini. Memikirkan hal ini, Jiang Chen mengangkat tangan, lalu meluncurkan sinar racun. Rubah iblis yang diserang itu mengerang-meringik, mendongak ke langit dan mengaum dengan marah. Kemudian, 3 ekor-ekor berkumpul, mengkonsolidasi menjadi 3 kobaran api rubah berwarna biru gelap yang menyerang Jiang Chen. Melihat ini, Jiang Chen berpikir sendiri. Meski dia bisa mengandalkan gerakan untuk menghindari serangan, tapi begitu akan memakan waktu terlalu lama. Jadi dia langsung memanggil formasi cahaya suci kecil. Pilih metode yang paling brutal. Bertahan keras-keras. Bertarung sengit dengan bos. Sampai 10 menit kemudian, Jiang Chen berhasil menghabiskan 3 ekor rubah iblis ekor. Mendapatkan jubah bulan sabit tingkat emas dan busur panjang sang penentang. Setelah itu, dia langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Langsung menuju gerbang segel terakhir. Saat ini, ketiga wanita di luar Zen Moji Uding berkumpul kembali. Yuesia mengingatkan Tao Xiaoyao tentang garis pertahanan di kanan. Kembali ditembus. Cepat-cepat cari solusi. Namun Tao Xiaoyao bilang tidak ada cara lagi. Sekarang ini sudah solusi terbaik. Jika ingin mengatasi masalah, maka satu-satunya cara adalah Tao Xiaoyao memimpin semua pemain di seluruh server melawan serangan monster. Namun jumlah monster adalah 5 kali lipat dari pemain. Dihancurkannya garis pertahanan oleh monster adalah hal yang pasti akan terjadi. Dia tahu bahwa saat ini, untuk membalikkan keadaan dari posisi terpuruk, hanya ada satu cara, yaitu menunda. Berusaha sekuat tenaga menunda sampai Jiang Chen datang. Mendengar ucapan ini, Yulong Zaitian menunjukkan ekspresi serius. Aku mengakui Jiang Chen sangat hebat, tapi dia sekalipun sangat hebat. Hanyalah satu orang. Bisakah kamu jamin bahwa setelah kita menahan, apakah dia pasti bisa mengatasi monster-monster ini? Tao Xiaoyao bahkan tidak berpikir 2 kali. Sekali lidahku terucap. Melihat sikapnya yang begitu serius, Yulong Zaitian berencana percaya padanya sekali lagi. Lalu berbalik dan menatap. Anggota Guild Yulong berseru keras. Keluarkan keahlian terbaik yang dimiliki. Keluarkan semuanya untuk menahan kawanan monster ini. Dalam waktu bersamaan, banyak pemain tiba-tiba, seperti mendapatkan semangat baru, mulai melancarkan serangan balik, tapi jumlah monster terlalu banyak. Tidak lama kemudian, mereka kembali ditekan mundur. Bahkan beberapa monster menembus garis pertahanan.
terus meluncur ke arah terakhir dari Zen Moding. Tao Xiaoyao melihat keadaan itu segera mengirim pesan kepada Jiang Chen, menanyakan di mana dia berada. Di sini hampir tidak tertahan lagi. Terlihat monster akan segera menembus pecahan penekan iblis. Jika pecahan penekan iblis terakhir ditembus berarti misi seluruh server gagal. Semua pemain akan menerima hukuman atribut. Saat itu suara Jiang Chen tiba-tiba terdengar di medan perang. Jangan terburu-buru. Belum selesai. Baru saja kata-katanya selesai. Dia tiba-tiba muncul di atas pecahan penekan iblis. Terlihat dia menginjak naga bersayap iblis sambil mengangkat tongkat sihir. Formasi cahaya suci kecil dengan cepat menyebar keluar. Dalam sekejap langsung, semua monster di luar pecahan penekan iblis langsung dibunuh. Jiang Chen berdiri di udara setengah dan mengucapkan terima kasih atas usaha semua orang. Selanjutnya tolong serahkan punggung kalian kepada saya. Meskipun saya adalah pendeta yang tidak bisa menyembuhkan orang, namun membunuh monster, saya seorang anggota. Semua pemain di seluruh server melihat pemandangan ini merasa senang di hati. Itu adalah Dewa Chen. Dewa Chen benar-benar telah tiba. Bahkan ada yang sangat bersemangat hingga berlutut di tanah. Langsung mengangkat Jiang Chen sebagai dewa game holografik. Bahkan menginjak naga iblis untuk bergerak cepat. Operasi seperti ini pun bisa dilakukan. Sedangkan Yulong Zaitian mengumpat dalam hati. Sialan. Biarkan dia sok tahu. Qing Ying dan Tao Xiaoyao berdua menangis sambil memegang kepala mereka. Mereka baru pertama kali tahu bahwa bermain sebuah game bisa begitu penuh semangat. Setelah Jiang Chen bergabung di medan perang, semua orang seakan melihat harapan. Satu persatu menyerang pasukan monster iblis. Setengah jam kemudian, melihat mayat serigala iblis yang berserakan di mana-mana, Tao Xiaoyao akhirnya menghela napas lega. Perhitungan ulang telah selesai. Qing Ying dan Yue Xia juga mengatakan, setelah misi kali ini selesai, mereka ingin benar-benar beristirahat selama setengah hari. Saat itu Jiang Chen datang di depan ketiga wanita itu, mengingatkan mereka untuk jangan buru-buru bersantai dulu. Saat itu, Jiang Chen mendekati ketiga wanita itu, mengingatkan mereka agar jangan buru-buru santai. Belum selesai. Bos di pintu penutup terakhir dari gerbang penyekapan belum dibersihkan. Dia sedang dalam perjalanan untuk memburu bos. Menerima pesan darurat dari Tao Xiaoyao dan datang sebentar. Tapi untungnya bos tidak muncul di medan perang. Kalau tidak, semua pemain di server akan mati semua. Mendengar itu, Yue Xia tak bisa tidak merasa bingung. Setelah misi server dibuka, semua monster akan mendekati tongkat penangkal setan. Seharusnya bos akan muncul sesuai seharusnya. Setelah mendengar itu, Jiang Chen memutuskan untuk pergi ke gerbang penyekapan ke-12. Cukup dilihat. Akan tahu sendiri. Saat ini, di luar gerbang penyekapan, seekor bos tingkat perak, Nakimoshi sedang menggedor-gedor depan sambil menyalak. Di depan dia, ada satu tim kecil berempat. Beberapa orang memandang seraya serius ke arah ular monster itu. Mereka tahu bahwa bos sangat kuat. Tapi mereka tidak menyangka akan sehebat ini. Sekarang, mereka cuma bisa coba meskipun enggak rela. Jika benar-benar tidak bisa, gunakan ramuan kecepatan untuk melarikan diri. Setelah berkata begitu, pemanah pun bersiap menyerang ular iblis. Dan tidak jauh di puncak bukit, Jiang Chen sedang mengawasi 4 orang yang bertarung melawan ular iblis. Tampaknya memang ada yang mendahului. Namun dia sama sekali tidak panik. Karena dia tahu, tim ini sama sekali bukan lawan ular iblis. Dia juga bisa sekaligus mengamati gerakan ular iblis. Ternyata benar. Saat ular iblis menyemburkan kabut racun, pemain dalam tim sama sekali tidak bisa mengunci ular iblis. Mereka hanya bisa terpaku melihat ular iblis memulihkan darahnya. Hal terpenting, mereka tidak bisa memulihkan darah di sini. Selain itu, perisai mereka tidak mungkin bertahan sepanjang waktu. Kapten melihat situasi itu berniat menarik diri dari pertempuran. Kalau terus begini, mereka pasti akan kehabisan tenaga dan mati di sini. Kemudian dia memimpin keempat orang itu lari meninggalkan medan perang. Jiang Chen melihat mereka keluar dari pertarungan, lalu memanggil tim untuk bersiap menghadapi ular iblis. Saat itu, kelompok 4 orang yang melarikan diri juga memperhatikan Jiang Chen dan yang lainnya. Melihat susunan anggota tim Jiang Chen, ternyata sama seperti mereka sendiri. Mereka memperkirakan Jiang Chen dan yang lainnya
juga akan pulang dengan tangan kosong seperti mereka. Saat itu, Kapten tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Datang ke depan Jiang Chen dan bertanya apakah mereka butuh bantuan. Bagaimanapun, bos ini cukup sulit dihadapi. Peralatan yang didapat bisa dibagi rata. Jiang Chen baru sadar ketika menoleh ke belakang. Keempat orang itu ternyata adalah Jian Qi Heng Qiyu, Xian Duan, Xiao An dan Xiao Chun. Keempatnya, semua adalah pemain papan atas di peringkat dunia sebelumnya. Tidak menyangka mereka di awal malah satu tim. Namun para senior peringkat dunia masa depan ini, apakah semua mudah bergaul seperti ini? Jiang Chen melambaikan tangan dan menolak langsung. Kalau kalian tidak mau bertarung, tolong berdiri agak jauh. Jangan mengganggu kami. Mendengar itu, Xiao Chun langsung membuka matanya dengan marah. Memaki Jiang Chen terlalu sombong. Heng Qiyu juga berniat baik. Apakah benar suasana di sini begitu tegang? Qing Ying yang berada di samping langsung merasa tidak senang setelah mendengar itu. Jelas-jelas kalian sendiri yang tidak bisa menang. Tapi ingin mencari orang untuk berlatih. Lalu bicara soal niat baik atau tidak baik. Dengarkan dengan jelas. Kami tidak akan bicara. Mendengar itu, Xiao Chun tertawa kecil. Mengancam. Kalian lihat dulu informasi tentang bos baru bicara. Jangan sampai nanti kalian habis dimusnahkan oleh bos dan mempermalukan diri. Begitu kata-kata itu keluar, tatapan Jiang Chen langsung berubah penuh niat membunuh. Mengancam keempat orang itu jika tidak pergi segera. Aku tidak keberatan mengirim kalian kembali ke titik kebangkitan terlebih dahulu. Jian Qi Heng Qiyu juga menjadi muram. Menjelaskan. Xiao Chun memang sedikit terburu-buru. Tapi semua yang dia bilang adalah fakta. Kami bisa mundur sedikit lebih jauh. Kamu juga jangan terlalu yakin. Mungkin saja kita masih ada kesempatan untuk bekerja sama. Mendengar itu, Jiang Chen tersenyum kecil. Tanpa menoleh, dia berkata kepada mereka, tenang saja, tidak akan ada kesempatan seperti itu. Selanjutnya dia meminta Tao Xiao Yao dan dua orang lainnya berjaga di sini untuk mencegah keempat orang itu merebut monster. Dan dia pergi sendiri untuk memburu bos. Ketiga wanita itu juga tahu bahwa keempat orang lawan terus mengawasi bos. Mereka semua sepakat dan berjanji akan menyelesaikan misi. Saat Jiang Chen melihat panel atribut ular iblis, dia langsung mengerti mengapa keempat orang itu menyerah. Ternyata ular iblis itu memiliki skill gabungan, kabut beracun dan penyembuhan diri monster. Jika tidak ada kerusakan besar yang menghancurkan, ular iblis bahkan tidak akan kehilangan darah. Saat ini, beberapa orang Heng Qiyu masih terlihat tidak puas. Hanya seorang pendeta saja ingin membunuh bos sendirian. Namun detik berikutnya, mereka semua terkejut. Terlihat Jiang Chen mengangkat tongkat sihirnya. Hanya dengan satu mantra penyembuhan, langsung menghabiskan 3000 darah bos. Ular iblis yang diserang itu dengan marah melompat ke arahnya. Jiang Chen dengan gerakan tubuhnya cepat menghindari serangan. Lalu dia mengeluarkan sinar penyembuhan lagi. Ular iblis itu meraung panjang karena sakit. 4 anggota tim Heng Qiyu di samping langsung bingung. Ini jelas efek spesial dari keterampilan penyembuhan. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pendeta bisa memberikan damage lebih tinggi daripada kami semua digabungkan? Saat ini Heng Qiyu menahan dengan kuat guncangan di dalam hatinya. Dia membuka mulut dan berkata, seharusnya itu adalah efek bakat. Seperti penyembuhan Xiao Chun yang bisa berubah menjadi perisai melalui bakat. Sedangkan penyembuhan Jiang Chen bisa berubah menjadi damage. Melihat Jiang Chen yang bertarung dengan Nakimoshi dengan mudah, Xian Duan tersenyum sinis pada dirinya sendiri. Tampaknya dia memang punya hak untuk menolak kami. Namun Xiao Chun tidak setuju. Baginya, meskipun damage Jiang Chen sangat tinggi, dia tetaplah pendeta yang rapuh. Ketika bos mengaktifkan skill kombinasi untuk menyembuhkan diri, semuanya sia-sia sendiri. Ternyata benar. Saat Nakimoshi melepaskan kabut racun mematikan, Jiang Chen langsung terperangkap dalam kabut racun dan kehilangan arah. Namun, belum lama dia merasa senang. Xiao An langsung menyuruhnya untuk tidak berkata apa-apa dulu. Kemudian dengan wajah penuh ketakutan, dia menatap ke depan. Lihat di sana. Saat ini Jiang Chen berada di dalam kabut racun ular iblis. Sama sekali tidak terpengaruh. Dia mendekati ular iblis itu. Tongkat di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya menyilaukan. Berani mengaktifkan formasi kebangkitan cahaya suci kecil. Langsung memberikan serangan kritis.
Ular iblis itu meraung kesakitan menengadah ke langit. Xiao Chun di sampingnya melihat hal ini. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang pendeta sama sekali tidak memiliki keterampilan area seperti itu. Apa dia mungkin menggunakan cheat? Mendengar kata-kata itu, Qing Ying langsung tidak senang. Mengejeknya bodoh. Tidak bisa sendiri lalu bilang orang lain juga tidak bisa. Xiao Chun masih ingin berdebat dengan Qing Ying. Tapi dihentikan oleh Jian Qiheng Qiyu. Dia menoleh dan berkata kita terlalu sombong. Dia seharusnya sudah mendapatkan buku keterampilan dengan level yang tidak rendah. Ini adalah jangkauan kerusakannya. Kalau tidak mungkin mencapai damage setinggi ini. Dia memang mampu membunuh bos sendiri. Setelah mendengar itu, Xiao Chun akhirnya mengerti. Malu. Dia menoleh ke arah lain. Saat beberapa orang sedang berdebat, Jiang Chen sudah menyelesaikan pembunuhan pertama Nakimoshi. Ternyata mengeluarkan tongkat sihir cahaya tingkat emas. Sama belati malam gelap dan beberapa equipment level perak. Melihat ini, Jiang Chen merasa gembira dalam hati. Benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Tidak termasuk poin tugas. Bahkan dari loot, sudah ada 5 perlengkapan grade emas. Saat itu, sistem mengumumkan, semua tugas di server telah selesai. Dalam 10 menit, toko penukaran poin terbatas akan dibuka. Jiang Chen mendekati ketiga wanita dan memberitahu mereka, poin umum tim. Kalian bertiga bisa membaginya sama rata. Kerja keras kalian dalam tugas ini. Setelah mendengar itu, ketiga wanita langsung mata mereka bersinar. Kalau begitu, kami tidak akan sungkan lagi. Saat itu, Heng Qiyu tiba-tiba datang ke depan Jiang Chen. Memberikan salam. Jiang Chen melihat pandangannya menjadi dingin. Bagaimana? Ini berarti mereka tidak mendapatkan bos dan siap melakukan perampokan. Begitu ucapan itu keluar, segera Xian Duan ketakutan dan keringat dingin mengalir deras. Segera menjelaskan bahwa dia hanya ingin bertanya. Peralatan level perak yang baru saja muncul. Profesi apa mereka? Bisakah dijual ke kami? Mendengar itu, Jiang Chen tertawa dan berkata, ternyata mereka adalah teman yang datang untuk memberi uang. Lalu dia bertanya kepada Heng Kui bagaimana cara menawar. Heng Kui dengan wajah sombong menyatakan, mereka bisa menggunakan harga di atas pasar. Dengan harga 10% lebih tinggi disepakati. Jiang Chen pun malas memperkenalkan satu persatu. Langsung menampilkan semua peralatan level perak. Heng Kui segera terdiam bingung. Astaga! Bos besar! Apakah kamu retailer perlengkapan? Jiang Chen tersenyum lebar. Senjata 650. Perhiasan 600. Mau, beli. Heng Kui menggigit gigi dan berteriak. Aku beli. Semua dibeli. Dia terus-menerus menguatkan hati sendiri. Anggap saja ini sebagai membayar untuk berdamai dengan bos besar. Masih bisa mendapatkan perlengkapan bagus. Untung besar. Adegan ini membuat Qing Ying di sebelahnya merasa pusing. Sikapnya berubah terlalu cepat ya. Setelah transaksi selesai, sudut mulut Jiang Chen hampir menyungging ke telinga. Memang orang yang bisa masuk peringkat atas itu pasti punya uang. Aku suka. Sekarang, Qing Ying tanya ke Jiang Chen. Mereka akan pergi kemana selanjutnya? Jiang Chen menyuruh mereka pulang ke kota utama dulu. Sementara dia akan pergi ke daerah bersalju Qinlin. Mendengar itu, Qing Ying dan Tao Xiao Yao menyatakan, mereka akan lockout dulu sebentar untuk tidur. Yuesia memberitahu Jiang Chen bahwa dia masih ada urusan. Jadi dia keluar dari tim duluan. Tapi dia masih punya sesuatu yang ingin dia tanyakan pada Jiang Chen. Mendengar itu, Jiang Chen tampak bingung. Semua misi sudah selesai. Masih ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Hanya saja Yuesia mendekat ke samping Jiang Chen. Wajahnya memerah malu. Dia bertanya padanya. Aku ingin tahu. Apakah kamu punya pacar? Setelah Jiang Chen mendengar itu, dia terkejut sejenak. Lalu tiba-tiba teringat pada kakak Ruyer. Tapi saat bertemu lagi nanti. Maaf. Kenapa tiba-tiba teringat pada kakak Ruyer? Wajah Yuesia yang tua memerah. Bertanya dengan sungguh-sungguh apakah Jiang Chen punya. Jiang Chen dengan wajah bingung berkata bahwa saat ini belum ada. Bertanya apa yang ingin dia lakukan. Sudut bibir Yuesia sedikit tersenyum. Hanya bertanya saja. Pergi. Tapi kita akan bertemu lagi lain kali. Aku tidak akan lagi menjadi bebanmu. Setelah berkata demikian, ia pun pamit pada semua orang.
Sementara Jiang Chen pergi sendiri menuju hutan cinta yang bersalju. Tak lama kemudian dia kembali mendekati Yi Ding. Yi Ding menghela napas dengan tak berdaya, memberitahu Jiang Chen bahwa tanah itu sudah direbut oleh Li Sang. Mendengar itu, Jiang Chen menyerahkan tanah dari belakang kepada Yi Ding, memberitahunya bahwa tanah itu sudah berhasil direbut kembali. Melihat itu, wajah Yi Ding terlihat senang. Selama tanah itu ada, dia akan segera bisa membuka rahasia dalam tanah itu. Tampak udara dingin terus membeku di antara kedua tangannya. Perlahan-lahan terbentuklah sebuah kepingan salju. Melihat hal itu, Jiang Chen tersenyum tipis. Pas sekali untuk memanfaatkan waktu ini. Lihat toko penukaran poin dari seluruh server untuk tugas. Saat dia membuka panel toko, dia langsung tertegun. Benar-benar mengagumi dewa ini sungguh murah hati. Di dalamnya, selain berbagai tingkat senjata dan perlengkapan, dan di luar buku skill berbagai bintang, juga terdapat pil atribut yang bisa meningkatkan 4 atribut. Bahkan yang pertama hanya butuh 10 poin. Jiang Chen langsung membelinya semua tanpa pikir panjang. Karena dia tahu, pil atribut ini akan sangat berharga di kemudian hari. Pasti akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Para konglomerat di dunia nyata pun bisa bangkrut. Bahkan tidak pasti mendapatkan satu pun. Selanjutnya, dia membeli satu perlengkapan tingkat emas, 3 batu teleportasi dan berbagai batu kemampuan langka, serta berbagai buku skill yang tersegel. Kemudian dia menggunakan semua poin yang tersisa. Tepat saat itu, Yi Ding juga membersihkan. Aroma panas membara di dalam tanah. Jiang Chen bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Yi Ding menunjuk ke tanah. Terbentuklah sebuah formasi sihir yang misterius. Dia akan mencoba menggunakan formasi sihir untuk mengusir aura aneh dari tanah. Sesaat kemudian, muncul kabut hitam dari tanah. Yi Ding sangat terkejut merasakan aura di dalamnya. Ini adalah aura Dewa Iblis. Dering. Setelah kata-kata ini terucap, Jiang Chen langsung teringat ingatan masa lalunya. Bencana yang terjadi di tanah purba Qian pada kehidupan sebelumnya. Itu berkaitan dengan Dewa Iblis. Yi Ding mengerutkan alisnya. Sekarang dia akan membuat formasi sihir. Memperlihatkan kembali adegan saat itu. Dengan begitu mereka bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi saat itu. Tak lama kemudian, muncul sosok manusia di dalam kabut hitam. Orang itu adalah Li San. Dia duduk dengan wajah yang lelah dan kusut di tanah. Terus berbisik, "Kenapa memilih aku?" Air mata tanpa sadar menetes dari sudut matanya. Tepat jatuh di bunga matahari itu. Tiba-tiba di belakangnya, muncul sosok aneh. Memarahi habis-habisan manusia rendahan ini. Berani-beraninya melepaskan diri dari kendali saya. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen juga mengerti. Tampaknya Li Sang dirasuki oleh setan iblis. Bahkan jiwanya pun dikendalikan oleh setan iblis. Saat itu Yi Ding berlutut dengan suara keras. Mengendalikan jiwa. Merasuki tubuh. Semua ini adalah cara-cara setan iblis. Kuil suci telah disusupi oleh setan iblis. Kemudian dia menoleh dan meminta Jiang Chen. Tolong pastikan membawa tanah itu. Pergi ke kota Li Huo untuk menemui penguasa kota Yan Changfeng. Beritahu dia tentang hal ini. Jiang Chen juga tahu bahwa situasinya sangat mendesak sekarang. Dia siap berangkat segera. Namun tepat saat itu, dari belakang mereka terdengar suara jahat dan memikat. Detik berikutnya, ruang di sekeliling mereka langsung tertutup. Hari ini jangan harap ada yang bisa pergi. Berani mengintip rahasia setan iblis. Kalian semua harus mati. Namun tak disangka Li Sang tiba-tiba muncul dari belakang. Memblokir seluruh ruang untuk mencegah Jiang Chen pergi. Melihatnya, dia terkejut dan ketakutan. Jiang Chen berdiri di depan Yi Ding dan mengingatkan. Dia sudah dikendalikan oleh Franken. Dia bukan lagi Li Sang yang kamu kenal. Franken dengan wajah suram menanyai Jiang Chen. Bukankah kamu berjanji akan membunuh Yi Ding? Kenapa kamu belum juga bertindak? Melihat ini, ekspresi Jiang Chen menjadi serius. Sekarang ruang ini sudah diblokir. Tampaknya untuk menyelesaikan misi, harus berduel dengannya. Jiang Chen mengangkat tongkat sihir dan bersiap. Aku berjanji pada Li San, bukan Franken. Mendengar itu, Franken dengan sok suka bercanda. Saat ini, saya adalah dia. Dia adalah saya. Begitu perkataan ini diucapkan, langsung membuat Yi Ding sangat marah.
Dia memaki Franken agar tidak menghina tubuh Lisang. Lisan lembut dan baik hati. Sementara kamu hanyalah sesuatu yang bahkan tidak punya tubuh. Mendengar kata-kata ini, Franken dikelilingi kabut hitam yang mengepul. Menatap dengan marah kepada Yiding. Kamu berulang kali merusak rencanaku. Tampaknya hari ini kamu harus mati. Tapi tepat saat dia bersiap untuk bertindak, berpusat pada dia, menyebar keluar terus-menerus. Tiba-tiba melesat keluar dari dalam tubuhnya untuk menghalangi Dewa Iblis. Namun Dewa Iblis sama sekali tidak berbelas kasihan. Karena makhluk ini, Lisang beberapa kali melepaskan diri dari kendali dia. Tidak boleh membiarkan dia menyelesaikan tanda. Hanya dengan membuat Yiding mati, Lisang hanya akan patuh dengan baik. Dia melihat dia membentuk tanda di tangan. Sebuah arai sihir yang rumit dan mendalam, yang terus menyebar dari dirinya keluar. Pada saat itu, Jiang Chen tiba-tiba menerima pemberitahuan tugas. Jika Yiding mati, misi perubahan pekerjaan misterius gagal. Pemain diminta segera bertindak. Setelah mendengar ini, pupil Jiang Chen membelalak. Dia harus mencegahnya menyelesaikan jimat. Tetapi Dewa Iblis ini begitu angkuh dan percaya diri. Melakukan tanda di depan matanya. Seharusnya tidak bisa dihentikan. Jadi, hanya ada satu cara. Jiang Chen segera berteriak kepada roh Lisang. Cepat, hentikan dia. Setelah mendengar itu, Dewa Iblis terkekeh. Petualang, kamu adalah seorang pendeta, bukan juru selamat. Bagaimana mungkin aku? Namun sebelum dia selesai bicara, roh Lisang langsung menyerbu ke depan Dewa Iblis. Baru dia menyadarinya. Ternyata Jiang Chen sedang berbicara dengan makhluk ini. Dan penguncian ruangannya juga hancur karena gangguan jiwa Lisang. Lisang berteriak pada Jiang Chen dan yang lainnya. Pergi. Kalian cepat pergi. Mendengar itu, Jiang Chen tanpa berkata-kata, menggandeng Yiding dan berlari keluar dari tempat rahasia. Namun saat itu Yiding menepuk bahu Jiang Chen. Memberitahunya bahwa dia tahu satu mantra sihir, yang bisa langsung mentransfer ke kota Lihuo. Segera keduanya tiba di depan mantra sihir yang rusak. Dia memberitahu Jiang Chen bahwa ini adalah tanah kuno Qian dari 100 tahun lalu, dan susunan teleportasi kota Lihuo. Setelah itu, Yiding segera mulai memperbaiki formasi sihir. Melihat hal ini, Jiang Chen merasa sedikit terkejut. Kamu ternyata juga bisa memperbaiki formasi teleportasi. Yiding menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di kota Lihuo. Dia pernah melakukan pekerjaan perbaikan formasi teleportasi sebelumnya. Saat berbicara, formasi sihir tersebut selesai diperbaiki. Dia memasukkan sebuah kristal ke dalam formasi sihir. Setelah itu, dia menyuruh Jiang Chen segera masuk. Jiang Chen bertanya kepada Yiding, jika dia pergi, apa yang akan terjadi? Yiding tersenyum kecewa. Kristal tadi baru saja. Sebenarnya adalah hadiah yang dia siapkan untuk melamar Lisang. Hanya satu orang yang bisa melewati formasi teleportasi. Sekarang, tugasnya sudah selesai. Sisanya, aku serahkan padamu. Dan aku juga harus kembali untuk menemani Lisang. Jiang Chen juga tahu bahwa situasi saat ini sangat mendesak. Dia berjanji kepada Yiding bahwa dia akan segera kembali. Tak lama kemudian, dia pun sampai. Kota Lihuosheng sudah menemukan penguasa kota Yan Changfeng. Jiang Chen meletakkan tanah di atas meja dengan gelisah dan berkata, tanah kuno Qian telah ditembus oleh iblis setan. Keadaan sangat genting. Mendengar hal ini, Yan Changfeng merasa terkejut dalam hati. Kamu bilang apa? Merasakan aura iblis setan yang terpancar dari tanah. Yan Changfeng tahu bahwa Jiang Chen tidak sedang berbohong kepadanya. Dia mengangkat tangan dan melemparkan sebuah gulungan. Sekarang harus segera pergi ke tanah kuno Qian. Jiang Chen merasa terkejut saat melihat itu. Tidak menyangka Yan Changfeng ternyata memiliki artefak sakti. Peta teleportasi dunia. Dapat kapan saja mengirim pemegangnya ke tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Saat itu Yan Changfeng bertanya kepada Jiang Chen di mana iblis setan itu berada. Jiang Chen langsung menjawab di hutan salju Qinglin. Mendengar nama tempat ini, Yan Changfeng tak bisa menahan keterkejutannya. Tidak menyangka dalam hidup ini akan kembali ke tempat ini. Lalu dia menunjuk ke peta. Detik berikutnya, ketiganya langsung dipindahkan ke hutan salju Qinglin. Setelah tiba di sini, Yan Changfeng baru menyadari. Ternyata tempat ini sudah tersembunyi oleh formasi ilusi. Tiba-tiba Jiang Chen merasa sedih.
Tempat ini pernah menjadi milik Yan Changfeng. Sebuah hadiah perpisahan untuk Lord Suci Qian. Tak disangka, kunjungan kembali ke tempat lama ini justru untuk bertemu dengan Mo Shen. Tapi ngomong-ngomong, dia kembali lagi namun tidak menemukan Yi Ding dan Li Sang. Yan Changfeng tak bisa menahan rasa herannya dan menatap Jiang Chen. Dia sama sekali tidak merasakan aura Mo Shen di sini. Apakah kamu yakin Mo Shen ada di tempat ini? Jiang Chen mengusap darah di tanah dan merenung dalam hati. Saat dia pergi, Yi Ding pernah bilang akan kembali menemani Li Sang. Jika alur cerita di kehidupan sebelumnya juga berakhir seperti ini, tapi tidak ada yang memicu misi perubahan kelas misterius, maka kawasan Gudeqian akan mengalami kerusuhan. Dan sumber kerusuhan itu adalah Istana Suci. Setelah berpikir begitu, dia segera mengungkapkan ide-idenya. Sudah memberitahu Yan Changfeng. Mendengar itu, wajah Yan Changfeng langsung berubah menjadi serius. Dia juga tidak menyangka bahwa Demon God akan menyerang kuil Suci Qian. Masalah ini sangat mendesak untuk diselesaikan. Dia segera menangkap bahu Jiang Chen dan langsung teleport ke kuil suci. Setelah keduanya berhasil teleport ke kuil suci, Yan Changfeng segera merasakan aroma iblis-iblis. Pada saat yang sama, Li Sang sedang bersiap kembali ke istana. Saat itu dia tiba-tiba merasakan sebuah aura di belakangnya. Ada bau yang familiar. Dia menoleh ke belakang dan dengan marah berkata, "Kau berani mengikuti dan mengundang kematian. Kalau begitu aku akan menyelesaikanmu." Sambil berkata begitu, 5 jarinya menekan ke depan. Sebuah kabut hitam pekat melesat keluar. Sasaran kabut itu adalah Yi Ding yang bersembunyi diam-diam di balik pohon. Yi Ding terkejut seketika melihat itu. Kabut hitam itu hampir mengenai Yi Ding. Pada saat kritis, sebuah energi biru seketika mengoyak kabut hitam itu. Terdengar teriakan keras Yan Changfeng. Berani sekali makhluk jahat ini menerobos kuil suci. Pada saat yang sama, dengan satu tangan ia membentuk sebuah bola spiral. Yi Ding segera berteriak melihat situasi itu. "Tolong jangan bunuh Li Sang. Dia hanya dirasuki, bukan orang jahat." Mendengar permintaan Yi Ding, Yan Changfeng mengendalikan bola spiral itu lalu tiba-tiba menembakkan sinar laser. Skill pengusiran setan. Saat mengenai Li Sang, sekaligus mengusir energi iblis dalam tubuhnya. Semua energi jahat itu tersebar habis. Yi Ding segera maju dan membantu Li Sang berdiri. Yan Changfeng memberi tahu Ding. Dia sengaja menyisakan secercah harapan bagi Li Sang. Bisa bangun atau tidak, tergantung pada apakah para dewa mengasihani dia. Pada saat ini, energi iblis yang dikeluarkan anehnya berubah menjadi wajah manusia yang suram berkata, "Kalian semua yang menghancurkan rencana Dewa Iblis harus mati." Kemudian sosok muncul. Perlahan muncul dari kabut hitam. Melihat ini, pupil Yan Changfeng melebar dengan sangat kaget. Demi roh yang begitu buruk rupa itu, menyerahkan tubuh kepada Dewa Iblis. Apakah itu benar-benar layak? Sosok itu tersenyum sinis. Mengejek Yan Changfeng yang tidak tahu cara menghargai. Ini adalah tubuh spiritual yang diberikan oleh Dewa Iblis. Ini adalah keberadaan terindah di dunia ini. Mendengar itu, Jiang Chen tak bisa menahan diri dan memegang dahinya. Apa orang ini sudah dimakan oleh Dewa Iblis seperti di KFC? Sebaiknya segera periksakan diri ke psikolog. Tapi yang benar-benar tidak disangka Jiang Chen adalah, ketika sosok monster itu semakin nyata, dia malah merasa muak dan muntah karena penampilan yang menjijikkan itu. Jiang Chen memegang Yan Changfeng sambil menunjukkan, "Tuan kota ku serahkan padamu. Aku takut tak bisa bertarung melawannya." Namun Yan Changfeng berkata dia tidak bisa membantu Jiang Chen. Lalu dia menatap ke udara. Karena di udara muncul lagi sebuah sosok. Ternyata itu adalah penguasa api merah Aisyah. Saat ini dia juga menunduk memandang Yan Changfeng di bawah dan berkata, "Lawanmu adalah aku." Jiang sudah membelinya. Dia menatap sosok Yan Changfeng yang pergi sambil menangis. "Tidak mungkin. Kamu yakin tidak sedang mempermainkanku?" Meskipun benda jelek ini tidak kuat, tapi sangat menyakitkan mata. Saat ini, iblis sedang mengamuk dan menyerbu Jiang Chen. Jiang Chen menatap iblis yang menerjang. Matanya memancarkan kebencian. Beraninya berteriak sekali. "Hanya seorang pengikut iblis biasa. Aku ini orang yang pernah membunuh iblis sendiri." Saat berbicara, tongkat di tangannya bersinar terang menyilaukan. Kemudian sebuah serangan racun dilepaskan.
Detik berikutnya muncul notifikasi pengurangan darah di atas kepala iblis. Iblis yang diserang mengaum marah ke langit. Dengan keras mengutuk Jiang Chen terlalu licik. Sementara itu, dia melesat ke posisi 10 meter di depan Jiang Chen. Mengangkat tangan dan memusatkan sebuah energi hitam. Melemparkan dengan keras ke arah Jiang Chen. Jiang Chen sama sekali tidak sempat menghindar. Energi hitam tepat mengenai Jiang Chen. Untungnya serangan Dewa Iblis itu bukanlah luka asli. Dia bisa menggunakan bar biru untuk mengurangi kerusakan. Hal ini membuat Jiang Chen benar-benar tenang. Kemudian ia menudingkan tongkat sihirnya ke depan. Sebuah sinar penyembuhan yang terkonsentrasi. Tiba-tiba tembakan keluar dari tongkat sihir. Langsung menghantam Dewa Iblis itu. Dewa Iblis itu yang kesakitan. Ketiga kepalanya berteriak keras. Tepat berada di luar jangkauan serangan Dewa Iblis untuk menutupi Dewa Iblis. Kamu telah membuatku marah. Aku akan mengoyakmu menjadi berkeping-keping. Segera ketiga kepala itu melepaskan kemampuan ke arah Jiang Chen. Guncangan jiwa. Gelombang suara tak terlihat tiba-tiba menyerang Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum tipis melihat itu. Karena kerusakan guncangan jiwa tertunda selama 2 detik. Cukup bagi dia untuk keluar dari jangkauan serangan. Dan formasi kecil cahaya suci apokalips miliknya. Bahkan dapat menutup dewa kegelapan di luar jangkauan serangannya. Setelah Jiang Chen keluar dari jangkauan serangan Dewa Iblis, tongkat sihirnya diangkat tinggi-tinggi dan langsung melepaskan formasi surya kecil yang suci. Dalam sekejap, Dewa Iblis terus-menerus menerima peringatan kehilangan darah. Melihat Dewa Iblis yang terus berjuang dalam formasi sihir itu, Jiang Chen tak bisa menahan alisnya mengerut. Takjub bahwa estetika Dewa Iblis benar-benar sangat buruk. Sepertinya harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Kalau tidak, pikirannya bisa mudah runtuh. Mendengar kata-kata ini, Dewa Iblis marah dan penuh kebencian. Berani mengatakan bahwa tubuh yang diberikan Dewa Iblis itu jelek. Manusia hina. Mati saja. Aku suruh. Saat berkata demikian, ia kembali mengeluarkan serangan gemuruh jiwa. Sementara Jiang Chen tetap berada di luar jangkauan serangan Dewa Iblis. Terus-menerus mengejek Dewa Iblis. Di zaman ini, bahkan bos pun tidak bisa berkata jujur. Tidak bisa didengar lagi. Mungkin menurut selera Dewa Iblis, kamu cukup tampan. 10 menit kemudian, tubuh tiruan Dewa Iblis dihabiskan oleh Jiang Chen sampai hanya tersisa 1% darah. Jiang Chen mengangkat tongkat sihir. Baru saja ingin memberikan pukulan terakhir kepada Dewa Iblis. Saat itu langit tiba-tiba pecah. Serangan kuat dari elemen sihir yang kuat. Dengan gemuruh jatuh ke tubuh bos. Jiang Chen melihat ini langsung tercengang dalam hati. Sialan. Kemudian berbalik dan memaki langit dengan keras. Dia meminta Jiang Chen untuk sangat tenang. Mendahului dengan sepenuh hati. Kau ini ngapain sih sebenarnya? Dengan nada marah. Yan Changfeng dalam retakan merasa malu. Menggaruk kepalanya dan menunjukkan. Dia juga tidak menyangka ruang itu tiba-tiba pecah. Menyebabkan energi elemen meluap. Namun saat ini Jiang Chen sedang marah. Melihat dia akan segera membunuh bos. Tidak disangka malah direbut kill pertama oleh NPC. Yan Changfeng dengan rasa bersalah jatuh ke tanah. Dia membuat Jiang Chen tenang dan tidak perlu khawatir. Nanti pasti akan memberikan kompensasi kepada Jiang Chen. Setelah mendengar itu Jiang Chen langsung mereda amarahnya. Peta teleportasi dunia itu kurasa cukup bagus. Saat itu penguasa api merah tiba-tiba berbicara dari belakangnya. Pemuda ini cukup mirip denganmu dulu. Mendengar itu, mata Yan Changfeng menjadi dingin. Apakah dia sama cerdasnya dengan aku? Saat mendengar kata-kata ini, Aisyah seolah-olah mendengar sesuatu yang istimewa. Dengan mengejek, dia berkata, ini adalah lelucon besar. Sama sepertimu. Tak tahu malu. Dengan mudah, dia merayap naik. Begitu ucapan itu terlontar, hati Yan Changfeng langsung dipenuhi rasa marah. Tanya dia, dari mana dia mendapat uraian seperti itu? Merasakan suasana yang rumit di antara keduanya, Jiang Chen tak bisa menahan keringat dingin yang mengalir deras. Kalian berdua, kekasih lama, sedang bertengkar. Bisakah kalian tidak menyakiti orang yang tidak bersalah? Selanjutnya, Aisyah menceritakan kembali kejadian di masa lalu. Dulu, nenek moyangmu tidak peduli terhadap penolakan Raja Suci. Hidup matinya rakyat di Tanah Qian. Dengan tekad, mereka memutuskan untuk mengurung Dewa Iblis Ani di tempat ini. Bukankah itu tak tahu malu?
Tapi, kamu adalah pelindungnya. Dan kamu pun menerimanya dengan wajar. Bukankah ini sama saja dengan tak tahu malu? Mendengar kata-kata ini, Jiang Chen seketika. Seluruh tubuh terasa kaku. Astaga, memang benar-benar orang yang tak tahu malu. Tapi Yan Changfeng mengatakan, jika leluhurnya tidak melakukan ini, maka baik di wilayah api merah, atau kota utama di sekitar kota lempar api, semua makhluk hidup akan mengalami malapetaka. Aisyah mengejeknya, mengatakan bahwa dia benar-benar pura-pura penuh keberanian dan keadilan. Tapi mengapa harus penduduk wilayah api merah yang menanggung konsekuensinya? Semakin Aisyah berbicara, semakin emosional dia menjadi. Karena setan jahat ini disegel di tempat ini. Sehingga nutrisi di wilayah api kuno, seluruhnya digunakan untuk memasok formasi segel. Sekarang tempat ini menjadi semakin tandus. Yang paling menjijikkan adalah kalian yang tidak ingin kejadian ini bocor. Bahkan merusak semua formasi teleportasi kuno di wilayah ini. Bahkan memasang mantra terlarang sehingga tempat ini menjadi tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Membuat semua penduduk dasar lembah api merah selamanya tidak bisa melihat dunia luar. Saat berbicara, kebencian di mata Aisyah semakin kuat. Karena para dewa telah meninggalkan aku, maka aku akan bersekutu dengan para dewa untuk memecahkan bumi yang ditinggalkan para dewa ini. Apa salahnya? Setelah Yan Changfeng mendengar kemarahan Aisyah, dia menghela napas dengan pasrah. Dia tidak bisa mengomentari tindakan nenek moyangnya. Tapi dia tahu, bekerja sama dengan para dewa sama saja dengan mengobati rasa haus dengan meminum burung merpati. Dan selama bertahun-tahun, dia terus mencari cara untuk memecahkan masalah di Provinsi Qian. Mendengar hal itu, Aisyah tersenyum mengejek. Apakah kamu ingat janjimu untuk membawaku melihat salju? Aku dulu pikir kamu benar-benar akan mencari cara untuk mengatasi penderitaan rakyat di tanah kuno Qian. Tapi kamu hanya meninggalkan sebuah kutukan pembekuan, lalu pergi dengan anggun. Jiang Chen yang duduk di samping dan menyimak semakin terkejut. Ternyata cerita cinta romantis yang diucapkan Yiding. Ternyata versi seperti ini. Yan Changfeng menutup matanya dengan penuh kesakitan. Peristiwa di masa lalu adalah kesalahanku padamu. Namun bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Dewa Iblis lolos dari kesulitan. Aisyah menghunus pedang suci dan mengejek. Changfeng masih begitu polos. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Hari ini kita akan menyelesaikannya. Setelah berkata demikian, dia memegang pedang panjang dan menyerbu Yan Changfeng. Jiang Chen melihat adegan ini dan diam-diam merasa ngeri. Dia juga tidak menyangka sang penguasa api merah ternyata adalah profesi sekte pedang. Sedangkan yang lain, Yan Changfeng mengangkat tangan dan memanggil keluar. Sebuah perisai cahaya yang berwarna biru dan merah menyambung. Langsung menangkis serangan Aisyah. Sambil memperingatkan Aisyah, jika terus keras kepala seperti ini, aku hanya bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Setelah kamu mati, aku akan mengundurkan diri dari jabatan penguasa kota Lihuo, dan pergi ke surga menemanimu. Sambil berbicara, tangannya memampatkan dua bola energi, satu merah dan satu biru. Jiang Chen melihat itu dan mengernyitkan dahi. Kutukan terlarang ganda es dan api. Jika ini dilepaskan, takutnya seluruh wilayah kuno api merah akan terpengaruh. Tak berselang lama, Jiang Chen pun tidak peduli lagi dengan tugas perubahan pekerjaan. Memandang Yan Changfeng dengan marah, dia pun mengutuknya. Orang-orang dari keluargamu terlalu tak tahu malu. Ya, leluhurmu telah menahan rakyat Xiangu di dalam tanah kuno. Kamu lebih kejam daripada leluhurmu. Mereka langsung ingin menaklukkan seluruh tanah kuno Xian. Mendengar kata-kata Jiang Chen, Yan Changfeng tidak bisa membantah. Karena Aisyah sangat kuat, dia tidak bisa membiarkan Aisyah mengeluarkan Dewa Iblis. Ini adalah satu-satunya cara baginya. Setelah itu, dia akan menebus dosa dengan mati. Saat itu, Aisyah kembali menyerang Yan Changfeng dan memberitahu Jiang Chen bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Rakyat Xiangu dimilikku. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak ingin lagi berjuang dengan sisa-sisa harapan. Melihat kedua orang ini begitu keras kepala, Jiang Chen merasa sangat kecewa. Hatinya penuh keputusasaan. Tak ada pilihan. Dia pun menutup matanya sejenak, lalu berlari ke tengah-tengah mereka dan berteriak keras. Tunggu dulu. Kalian berdua berhenti dulu.
Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Membuat tempat ini kembali bersinar seperti dulu. Mendengar kata-kata ini, Aisyah langsung terkejut. Bertanya pada Jiang Chen apakah ada solusi. Yan Changfeng juga menoleh dengan ragu dan berkata, hal seperti ini tidak boleh sembarangan dibicarakan. Jiang Chen mengerutkan bibir dan mulai mengomel. Alasan tempat ini menjadi tanah yang ditinggalkan para dewa. Bukankah karena dewa iblis ini? Kalau begitu, tinggal bunuh dia saja, kan? Mendengar itu, wajah Aisyah langsung berubah dingin. Ini adalah tubuh dewa iblis yang abadi dan tak bisa mati. Hanya segel yang bisa membuatnya tak keluar selamanya. Yan Changfeng juga tersenyum pahit berkata, mereka sama sekali tidak bisa membunuh dewa iblis itu. Tapi aku bisa. Beri aku waktu 2 tahun. Aku akan membunuh dewa iblis itu untuk kalian. Baru saja selesai bicara, Jiang Chen langsung memicu tugas sistem khusus. Menandatangani kontrak dengan para dewa untuk membunuh dewa iblis ini. Jika gagal, jiwa pemain akan tetap tinggal selamanya di tanah kuno Qiyan. Hadiah misi adalah peta teleport dunia. Setelah perjanjian para dewa terbentuk, mendapatkan perlindungan dewa tidak bisa diubah. Harap pilih dengan hati-hati. Saat itu Yan Changfeng membelalak. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kepada Jiang Chen berkata, konon katanya para petualang sekalian berasal dari kampung halaman para dewa. Aku juga percaya kamu memiliki potensi tak terbatas. Jadi, apakah kamu mau bersumpah dengan jiwamu? Membuat perjanjian para dewa? Saat itu Jiang Chen menepuk dadanya dan bersumpah. Petualang dunia lain Jiang Chen bersumpah dengan jiwanya. Jika dalam 2 tahun tidak berhasil membunuh dewa setan, jiwanya tidak akan pernah bisa meninggalkan tanah kuno api merah. Setelah melakukan semua ini, Jiang Chen menghela napas panjang. Kemudian bertanya pada Aisyah apakah sekarang bisa berhenti. Aisyah melihat ini dan dengan pasrah menghela napas. Terpaksa setuju untuk sementara berhenti. Namun jika dalam 2 tahun tidak menyelesaikan perjanjian, dia tetap akan membuat pilihan yang sama. Saat itu Yan Changfeng menambahkan di samping. Dalam 2 tahun ini dia juga akan berusaha mencari cara lain. Semoga tidak sampai dengan Aisyah. Sampai pada titik saling bertempur. Mendengar ucapan itu, wajah Aisyah menjadi suram. Tunggu sampai kamu berhasil. Baru kita bicarakan. Namun sebelum itu dia masih memiliki satu permintaan. Yaitu memperbaiki jaringan teleportasi di wilayah kuno Qiyan. Meskipun penduduk wilayah kuno Qiyan terpengaruh oleh teknologi, tidak bisa meninggalkan wilayah kuno Qiyan. Namun selama masih ada kristal energi magis, penduduk wilayah kuno Qiyan juga bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Kehidupan perlahan menjadi lebih baik. Changfeng untuk sementara tidak bisa memutuskan. Berencana kembali ke kota utama untuk berdiskusi dengan pejabat eksekutif. Mendengar kata-kata itu, Jiang Chen merasa tersentuh dalam hati. Sudah kembali ke kota utama begitu cepat. Lalu bagaimana dengan tugas pergantian profesi saya? Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan batuk 2 kali. Ingatkan Yan Changfeng. Yan Changfeng langsung mengerti maksud Jiang Chen. Dia meminta Jiang Chen untuk tidak terburu-buru dulu. Kemudian dia menatap Elsa. Masalah ini bisa diselesaikan. Pencapaian Fan Chen tidak bisa diabaikan. Apakah bisa membuka tempat itu? Mendengar itu, Elsa menatap Jiang Chen dengan senyum misterius. Karena dia sudah bersumpah dengan jiwanya, maka saya memang tidak punya alasan untuk menolak. Lalu dia berbalik dan menyuruh Jiang Chen mengikutinya dengan dekat. Sementara itu, sistem memberitahu bahwa tugas pergantian jabatan telah selesai. Silakan pergi ke Istana Cahaya Merah untuk mengambil hadiah. Jiang Chen melihat ini dan tak bisa menahan senyum tipis. Tak heran di kehidupan sebelumnya tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas ini. Harus aku lagi nih. Terlihat Elsa meletakkan pedang panjangnya di tangan patung. Lalu patung itu menerangi cahaya redup. Sebuah pintu ruang yang transparan terbuka dengan satu tebasan. Terbuka perlahan di depan patung. Elsa menoleh dan berkata kepada Jiang Chen, masuklah. Begitu dia masuk ke pintu dimensi, pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah drastis. Jiang Chen dengan penasaran melihat sekeliling. Bangunan suci ini tampaknya berbeda dengan Istana Suci Cahaya para dewa ini berbeda dari. Setelah mendengar kata-kata ini, Yan Changfeng menatap ke depan. Matanya penuh penghormatan. Ternyata di sini adalah kuil suci cahaya kuno.
didirikan langsung oleh Dewa Pencipta. Saat ini, kuil cahaya hanya didirikan oleh Dewa Cahaya. Bahkan, sebelum menjadi dewa, Dewa Cahaya adalah seorang pendeta dari kuil cahaya. Setelah mendengar penjelasan Yan Changfeng, Jiang Chen tampak terkejut. Kemegahan kuil suci cahaya kuno ini sangat luar biasa. Tak lama, mereka pun tiba di sebuah patung Dewa Pencipta yang besar. Dan di belakangnya, melayang 6 patung batu yang lebih kecil. Masing-masing mewakili 6 profesi tersembunyi pendeta. Mereka mencerminkan 2 arah utama dari profesi tersembunyi tersebut. Satu arah adalah arah utama Imam Agung yang fokus pada penyembuhan. Sedangkan yang lain adalah arah hakim yang fokus pada penghakiman. Dia menyuruh Jiang Chen meletakkan tangan di atas bola kristal di depan Dewa Pencipta untuk memulai upacara pergantian profesi. Dia mengingatkan Jiang Chen bahwa setelah upacara dimulai, para pendahulu akan menguji dirimu. Dengan mendapatkan pengakuan dari salah satu pendahulu, kamu bisa mendapatkan profesi tersembunyi yang sesuai. Jika semua 6 pendahulu memberikan pengakuan, maka 6 profesi tersembunyi besar bisa kamu pilih sesukamu. Saat itu Yan Changfeng memotong pembicaraan Aisyah. Dia memberitahu Jiang Chen untuk tidak mempercayai omong kosongnya. Hingga kini hanya imam besar kuil cahaya saat ini saja yang mendapatkan pengakuan dari ke-6 pendahulu itu. Mendengar ini, tubuh Jiang Chen langsung gemetar seperti harimau. Itu adalah si orang tua aneh yang tak terkalahkan di bawah para dewa. Konon pada kehidupan sebelumnya dia sudah bisa menjadi dewa. Seandainya tidak untuk menyebarkan kepercayaan, dia sudah lama bisa mendapatkan posisi dewa. Saat itu Aisyah mengeluarkan sebuah batu sihir pemberian dewa dan menyerahkannya kepada Jiang Chen. Dia memberitahu Jiang Chen bahwa ini akan digunakan dalam upacara pergantian profesi. Satu-satunya barang yang bisa digunakan. Jiang Chen melihat deskripsi barang batu sihir pemberian Tuhan. Wajahnya penuh kebingungan. Satu-satunya barang yang bisa digunakan. Apa artinya itu? Aisyah mengingatkan Jiang Chen. Karena setelah upacara pergantian profesi dimulai, semua perlengkapan dan keterampilan akan kehilangan efek. Kamu hanya bisa mengandalkan atribut dasar milikmu. Setelah mendengar itu, tubuh Jiang Chen langsung menggigil. Sialan. Sungguh keterlaluan. Tapi sejak sudah sampai di sini, dia juga tidak akan mudah menyerah. Sambil berkata begitu, dia meletakkan tangannya di atas bola kristal. Seketika bola kristal memancarkan cahaya besar. Cahaya yang menyilaukan perlahan menutupi seluruh tubuh Jiang Chen. Setelah Jiang Chen memulai misi pergantian profesi, dia menemukan dirinya berada di tengah lautan bintang yang luas. Di depannya muncul sebuah menara pergantian profesi pendeta yang sangat besar. Jiang Chen terpaku memandang lingkungan di sekitarnya. Ruangan ini memang mirip dengan tantangan lingkungan. Semuanya melibatkan masuk ke dalam kesadaran. Kemudian dia memeriksa panel atributnya. Ternyata selain atribut dasar, peningkatan perlengkapan lainnya, semua menghilang. Untungnya bakat pembalikan yin yang masih ada. Pada saat dia mendarat, suara samar terdengar di dalam ruang. Silakan masuk ke menara pergantian profesi pendeta untuk mengikuti ujian. Ketika dia melangkah ke lapangan lantai pertama, tiba-tiba muncul seorang prajurit kayu di sampingnya, dan mendapatkan kemampuan penyembuhan cepat, serta tongkat kayu tingkat pemula. Sementara Jiang Chen menyadari penyembuhan cepat, bisa menggunakan pembalikan yin-yang. Tampaknya ujian ini menguji esensi seorang pendeta. Bakat yang bisa digunakan ini mungkin adalah jebakan. Pada saat itu, di hadapan Jiang Chen muncul lagi seorang prajurit kayu yang persis sama. Sistem memberikan peringatan. Jika rekan tim mati, maka ujian selesai. Jiang Chen bersyukur karena dirinya cerdik. Kalau tidak, dia akan langsung tereliminasi. Kemudian dia mengayunkan sihir ke depan. Ahli sihir senior. Serang dia. Aku akan menyembuhkanmu dengan darah penyembuh. Sambil berkata begitu, 2 prajurit kayu itu langsung bertarung. Jiang Chen melihat darah prajurit kayu tua semakin berkurang. Menghitung waktu untuk menambahkan darah. Karena setiap kali menggunakan teknik penyembuhan, akan menambahkan 150 darah. Agar tidak membuang-buang bar biru, Jiang Chen hanya menghabiskan kayu tua. Teknik penyembuhan baru diaktifkan ketika darah tersisa 150 poin. Begitulah, hanya 1 orang dan 1 kayu. Dengan kerjasama terus-menerus memanjat ke tingkat berikutnya.
Saat ini di dalam kuil kuno cahaya, Aisyah melihat punggung Jiang Chen dengan penuh kebingungan. Dia sudah masuk selama beberapa waktu. Mengapa tidak ada satupun patung para bijak yang menyala? Yan Changfeng di samping membuat Aisyah merasa tenang. Jiang Chen sebagai seorang pastor namun mampu dengan kekuatannya sendiri membunuh para pengikut Dewa Iblis. Bakatnya pasti sangat langka dan luar biasa. Aisyah mendengar itu dan sekali lagi memandang Jiang Chen. Namun bakatnya sampai saat ini belum mendapatkan pengakuan dari para bijak. Aku sulit percaya dia bisa membunuh Dewa Iblis ini dalam 2 tahun. Mendengar kata-kata itu, Yan Changfeng tak bisa menahan desahan. Tapi sekarang mereka hanya bisa mempercayai Jiang Chen. Bagaimanapun juga, orang-orang di dunia ini tidak bisa membunuh Dewa Iblis ini. Hanya petualang dari dunia lain yang dapat melakukannya, yang memiliki kemampuan seperti itu. Dia menatap punggung Jiang Chen membuat Aisyah berkata, "Tunggu saja. Aku percaya dia. Sejak berani membuat kontrak para dewa, pasti tidak akan mengecewakan kita." Namun, Aisyah berkata, "Tunggu apa lagi? Menghitung waktu. Seharusnya dia sudah melewati lantai 4. Tapi sekarang dia masih belum kembali." Sebelum dia selesai bicara, 4 patung tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan secara bersamaan. Yan Changfeng melihat ini dan wajahnya berseri. Menyala. Masih 4. 4 para bijak mengakui dia sekaligus. Aisyah juga sangat terkejut melihat ini. Apa sebenarnya yang dia lakukan di Menara Perubahan Pekerjaan? Saat ini di dalam Menara Perubahan Pekerjaan, Jiang Chen menepuk Oldwood. Ingin menangis tapi tidak ada air mata. Dia hanya bercanda bilang ujian ini mudah. Tapi tidak disangka Menara Perubahan Pekerjaan langsung menganggapnya serius. Musuh di lantai keempat berlipat ganda. Karena marah, Jiang Chen menginstruksikan Lao Mu untuk naik dan bertempur sambil memaki. Sambil mengumpat bahwa menara perpindahan jabatan tidak berperi kemanusiaan. Teknik penyembuhan di tangannya. Seolah-olah tanpa biaya, dia lemparkan keluar. Dengan sekuat tenaga menambah darah Lao Mu. Hingga 10 menit kemudian, baru mereka berhasil membersihkan kayu di lantai keempat. Jiang Chen baru saja akan bertemu Lao Mu. Menuju ke tingkat berikutnya bersama-sama. Pada saat itu, sistem tiba-tiba memberi peringatan. Karena penampilan Jiang Chen terlalu luar biasa. Menara perpindahan jabatan akan memulai ujian terakhir lebih awal. Harap hadapi 12 musuh secara sendirian. Semakin lama bertahan, semakin tinggi peluang untuk menyelesaikan ujian. Setelah ujian dimulai dan gagal, luas arena akan terus mengecil. Jika arena hilang dan musuh belum terluka, maka ujian dianggap gagal. Melihat ini, Jiang Chen tak bisa tidak gemetar. Sebuah ungkapan kebangsaan secara spontan keluar dari mulutnya. Ini sungguh-sungguh membikin repot. Ya, saat ujian terakhir dimulai, Jiang Chen memandang ke depan, di mana terus-menerus muncul boneka musuh diam-diam senang dalam hati. Dia tahu ini untuk menguji pendeta, kemampuan bertahan hidup tanpa perlindungan teman tim. Namun sebagai satu-satunya pemain pendeta gelap di seluruh server, tanpa teman tim, dia justru akan menjadi lebih kuat. Menara pergantian kelas ini terlalu bersahabat padanya. Jiang Chen langsung mengaktifkan pembalikan Yin Yang. Penyembuhan cepat tiba-tiba berubah menjadi skill serangan. Dengan dimulainya satu ujian terakhir dari kehampaan, tak terhitung banyaknya bola api dan kerucut es menyerangnya. Jiang Chen melihat itu dan tersenyum lebar. Ini benar-benar terlalu mudah. Sementara itu, di luar menara pergantian kelas, patung bijak kelima juga mulai bersinar cahaya. Yan Changfeng tampak senang. Sepertinya mereka memang tidak salah menilai orang. Dia memandang patung ke-6 sambil bergumam. Mungkin dia benar-benar bisa menyaksikan keajaiban. Jiang Chen bisa menjadi yang kedua. Orang yang mendapatkan pengakuan dari ke-6 pendiri bijak. Aisyah juga harus mengakui. Mendapatkan pengakuan dari 5 bijak memang merupakan jenius luar biasa. Tetapi untuk mendapatkan pengakuan dari 6 orang bijak terdahulu, hampir seperti dongeng yang mustahil terjadi. Belum selesai dia berbicara, patung ke-6 pun mulai memancarkan cahaya. Chang Feng dan temannya tampak tidak percaya. Melihat ke-6 patung itu, tidak menyangka dia benar-benar mendapatkan pengakuan dari ke-6 pendiri luhur. Tampaknya saudara Jiang Chen dari dunia lain ini akan menjadi sosok seperti paus kedua. Aisyah mengingatkannya. Setelah ujian selesai, Jiang Chen mungkin akan
Jatuh karena daya mental abis. Kamu perhatikan untuk menopangnya. Saat itulah, patung Dewa Pencipta di tengah juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yan Changfeng tidak kuasa membelalak matanya. Astaga! Aisyah! Apakah aku salah lihat? Aisyah di samping sangat bersemangat melihat itu. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Kemudian keduanya dengan hormat berlutut dengan satu lutut. Salam, Tuan Dewa Pencipta. Pada saat itu, Jiang Chen juga selesai menjalani ujian di menara peralihan profesi dan bangkit kembali. Ketika dia menoleh ke arah Yan Changfeng dan yang lainnya, dia langsung merasa bingung. Mengapa kedua orang ini berlutut dan menyembah dirinya? Yan Changfeng meminta dia melihat patung. Kamu mendapatkan pengakuan dari yang tersebut. Cahaya petunjuk sudah menyala. Selanjutnya kamu bisa memilih semua pendahulu, termasuk Dewa Pencipta. Jiang Chen yang memandang patung Dewa Pencipta tak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah dia juga termasuk profesi tersembunyi? Elsa juga belum pernah mengalami hal seperti ini. Dia belum pernah melihat patung Dewa Pencipta menyala dengan cahaya. Tetapi karena menyala, mungkin ini adalah kesempatan yang memang milik Jiang Chen. Tampak sebuah kilauan emas menyelimuti seluruh tubuh Jiang Chen, lalu menyusut terus ke perut Jiang Chen. Pesan dari sistem. Upacara pergantian profesi selesai. Kamu telah menjadi utusan suci cahaya. Mendapatkan tubuh suci cahaya. Mendapatkan mata suci cahaya. Saat cahaya keberhasilannya berganti hilang, Yan Changfeng dan Aisyah sekali lagi dengan hormat berlutut di tanah. Sungguh beruntung bertemu utusan suci cahaya. Jiang Chen melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Pekerjaan tersembunyi utusan cahaya ini. Apakah aura ini benar-benar sehebat itu? Tunggu. Jangan-jangan kemanapun aku pergi, akan mendapatkan perlakuan seperti ini juga ya? Kalau begitu, bagaimana dia masih punya muka untuk mengambil hadiah tugas? Dia harus mencari cara. Kemudian dia mendekati Yan Changfeng dan dengan santai tepuk bahunya sambil berkata, Yan tua, aktingmu payah begini. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji ya?